Oke, langsung aja kita mulai ya ke TM3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai uang dan inflasi. Kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai jumlah uang beredar, kemudian mengenai permintaan uang. Oke, jadi sebagai pendahuluan dulu, eh, kita semua tahu kan ya, definisi uang itu apa sih? Jadi gini, uang itu kan kalau di balance sheet, kalau di neraca itu dia sebagai apa? Sebagai aset lancar kan ya. Nah, jadi uang ini adalah aset lancar. Aset lancar yang apa? Aset lancar yang dapat digunakan dengan cepat untuk melakukan transaksi di sini. Ya, jadi uang itu adalah aset lancar yang dapat digunakan dengan cepat untuk melakukan transaksi. Jadi uang ini sifatnya apa? Sifatnya itu liquid ya. Dia itu bisa dilakukan untuk transaksi dengan cepat, kemudian bisa berpindah tangan dengan cepat seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita bahas nih fungsi uang. Jadi fungsi uang di sini itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange di situ. Nah, maksudnya di sini apa? Berarti alat tukar itu adalah uang ini digunakan untuk membeli barang dan jasa. Uang itu digunakan untuk transaksi. Itulah fungsi uang sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua, fungsi uang untuk menyimpan nilai atau store of value. Maksudnya apa? Berarti fungsi uang di sini digunakan untuk menabung, digunakan sebagai tabungan, ya. Oke, kemudian fungsi uang yang ketiga adalah sebagai alat satuan hitung. Jadi ketika kita membeli sesuatu, ya satuannya itu adalah uang ya. Jadi berapa rupiah untuk membeli satu mobil misal, seperti itu. Jadi fungsi uang di sini secara umum ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai penyimpan nilai, dan sebagai alat satuan hitung di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah jenis-jenis uang nih. Di bab makro ini ada 2 jenis uang di sini. Yang pertama adalah commodity money. Nah, maksudnya commodity money ini apa? Maksudnya commodity money ini adalah uang yang memiliki nilai intrinsik, ya. Jadi uang yang memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu apa? Yaitu nilai yang melekat secara fisik terhadap uang tersebut. Nah, contohnya kalau di sini commodity money adalah emas. Jadi emas bisa kita nilai kan ya secara fisik ya. Ada emas 24 gram, 28 gram, 24 karat, 28 karat, 18 karat. Nah, di situ jenis emas itu berbeda-beda. Nah, jadi di sini dinamakan commodity money. Kenapa commodity money? Karena commodity money ini memiliki nilai intrinsik atau nilai yang melekat secara fisik di situ. Nah, jadi dia memiliki nilai intrinsik ya. Contohnya apa? Contohnya tadi ya emas, kemudian nah bisa juga rokok nih. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua dulu, misal di kamp tahanan Nazi nih, sebagai alat tukarnya itu di sana menggunakan rokok. Ya, misal ada rokok jenis cerutu, kemudian rokok yang biasa gitu ya. Jadi di sana rokok ini dijadikan alat tukar. Nah, kenapa rokok termasuk commodity money? Karena rokok memiliki nilai intrinsik. Si rokok ini bisa dinilai secara fisik. Oke. Nah, itu jenis uang yang pertama ya, commodity money, yaitu jenis uang yang memiliki nilai intrinsik. Yang kedua adalah fiat money atau uang yang kita gunakan sekarang ini ya. Fiat money ini apa? Berarti fiat money ini ciri-cirinya dia tidak memiliki nilai intrinsik. Uang yang kita pakai sekarang dia tidak mempunyai nilai fisik kan? Sekarang gini, kalau misal kalian ditawarkan uang Rp1.000 tapi baru sama uang Rp100.000 tapi recek, udah sobek lah, misal udah sobek-sobek dikit, pasti kalian lebih milih uang yang Rp100.000 kan. Nah, di situ kita bisa lihat kalau uang kertas fiat money ini tidak memiliki nilai intrinsik. Kita tidak menilai uang tersebut dari segi fisiknya. Fisiknya sama aja kan ya, kertas gitu ya. Jadi fiat money ini tidak memiliki nilai intrinsik atau tidak memiliki nilai yang melekat secara fisik terhadap uang tersebut, gitu ya. Nah, ini contohnya adalah uang kertas yang kita gunakan saat ini untuk tukar menukar.
Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih ke definisi jumlah uang beredar sama kebijakan moneter. Maksudnya jumlah uang beredar apa sih? Jadi jumlah uang beredar itu adalah jumlah uang yang beredar secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Jadi banyaknya uang yang beredar di suatu negara itulah jumlah uang beredar, ya. Jadi banyaknya uang yang beredar di suatu negara atau di suatu perekonomian itu adalah jumlah uang beredar. Nah, kebijakan moneter ini apa? Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan Bank Indonesia atau Bank Sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Caranya gimana? Caranya bisa menambah jumlah uang beredar ataupun bisa mengurangi uang yang beredar. Nah, di sini tadi ya, kalau di Amerika itu kebijakan moneter itu kan diatur sama Bank Sentral Amerika ya. Kalau kalian tahu itu namanya The Fed. Kalau di Indonesia itu sama, kebijakan moneter juga diatur oleh Bank Sentral, yaitu oleh BI. Jadi BI di sini mempunyai kuasa untuk mengontrol jumlah peredaran uang yang beredar. Bisa itu ditambah. Gimana cara nambahnya contohnya? Ya bisa aja BI itu membeli obligasi dari masyarakat, atau ketika BI menerbitkan obligasi, berarti kan otomatis masyarakat membeli nih ya. Berarti uang yang dipegang masyarakat akan berkurang di situ. Nah, ketika uangnya berkurang, berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Jadi, salah satu cara untuk mengontrol jumlah uang yang beredar ini adalah dengan cara menerbitkan ataupun membeli obligasi di situ. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, apa itu bank sentral? Ya, bank sentral itu tadi ya, bank yang memiliki hak untuk mengatur kebijakan moneter gitu ya. Jadi kebijakan moneter itu diatur oleh bank sentral di situ. Jadi tadi ya contohnya itu kalau di Indonesia itu BI, tapi kalau di Amerika itu adalah The Fed. Jadi selain mengontrol jumlah uang beredar, bank sentral juga mempunyai fungsi atau hak untuk mengatur tingkat suku bunga. Nah, pengaruhnya apa sih? Kalau misal tingkat suku bunganya tinggi, berarti orang cenderung investasi atau nabung? Berarti orang cenderung untuk nabung. Karena ketika tingkat bunga tinggi dan dia menabung, maka tingkat pengembaliannya di bulan depan itu akan besar gitu ya. Ketika dia mendapatkan return per tahun akan besar. Tapi beda sama orang yang investasi. Orang kalau investasi gimana caranya? Ketika dia investasi kan dia minjem uang dari bank kan ya, minjem uang dari bank, kemudian uangnya itu digunakan untuk investasi. Berarti ketika tingkat bunganya tinggi, ya investor ini rugi, dia nggak mau minjem, dia nggak mau minjem uang dari bank gitu ya, dia nggak mau investasi dulu. Tapi kalau tingkat bunganya rendah, justru si investor ini akan mengambil uang dari bank untuk dilakukan investasi. Sedangkan orang yang nabung jadi nggak jadi nabung ya, karena tingkat bunganya rendah di situ. Oke, sebentar ada yang nanya, apakah ada hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar? Iya, ada. Jadi gini, semakin banyak jumlah uang yang beredar, berarti akan semakin tinggi inflasi di situ. Kenapa? Sekarang gini, kalau misal katakanlah ada rumah tangga nih di suatu negara, kan di negara kita banyak rumah tangga ya. Nah, ketika rumah tangga itu diberikan uang dalam jumlah yang banyak, berarti rumah tangga ini menilai uang semakin kecil kan ya? Sorry, unstable ya? Udah kedengeran belum suaranya? Halo? Udah kedengeran ya? Oke, lanjut ya. Jadi gini tadi hubungannya gimana ya? Jadi gini, kalau misal bank sentral nih nyetok uang yang banyak nih, nyetok uang yang banyak, kemudian kan di negara kita banyak rumah tangga nih, banyak keluarga nih. Setiap keluarga itu dikasih misal 100 juta. Setiap keluarga dikasih 100 juta nih. Nah, berarti sekarang setiap rumah tangga itu punya insentif untuk membeli barang kan ya? Si rumah tangga ini menilai uang semakin kecil. Kenapa? Misal gini, tadinya ada Indomie nih. Indomie ketika uang itu belum diedarkan ke rumah tangga, Indomie itu dihargain misal 3.000. Nah, sekarang misal Indomie itu karena orang udah megang uang lebih banyak, Indomie itu
yang A ngehargain 10.000, yang B ngehargain 20.000, yang C ngehargain 50.000. Jadi masing-masing ini menghargai Indomie itu lebih mahal, sehingga terjadilah inflasi di situ. Jadi ketika jumlah uang beredar banyak, maka hal itu akan menyebabkan uang yang dipegang oleh rumah tangga itu semakin banyak. Tetapi rumah tangga akan menilai uang itu semakin kecil gitu ya. Sehingga apa? Sehingga terjadilah inflasi di situ. Uang menjadi tidak bernilai terhadap suatu barang. Oke, ada yang nanya. Berarti investasi sama saving berhubungan terbalik ya? Tadi kata kamu kalau suku bunga tinggi, ya benar. Jadi gini, invest sama saving itu berhubungan terbalik, benar. Jadi kalau misal tingkat bunga tinggi, ya berarti tabungannya tinggi, savingnya tinggi. Tapi kalau misal suku bunga tinggi, ya investnya turun di situ. Jadi dia berhubungan terbalik. Nah, tapi nanti kalau kita belajar di sini, kita itu kalau belajar makro itu nanti setiap bab itu ada asumsinya masing-masing. Misal diasumsikan S itu sama dengan I, atau saving sama dengan investasi. Berarti di situ apa artinya? Berarti di situ artinya tingkat bunganya itu stabil. Ya, ketika tingkat bunga stabil, berarti jumlah orang yang menabung sama jumlah orang yang investasi itu akan sama gitu ya. Jadi nanti tergantung dari asumsi masing-masing. Tapi asumsi utamanya adalah ketika tingkat bunga tinggi, maka savingnya naik, investasinya turun di situ. Oke, kita bisa lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mau ngukur nih, ukuran dari jumlah uang beredar itu apa? Nah, kita di sini ambil contoh Amerika sama Indonesia ya. Nah, yang pertama, jumlah uang beredar itu bisa diukur dengan currency ya, atau mata uang itu sendiri. Kalau misal di Amerika sama Indonesia sama, ukurannya adalah uang kartal ya, atau uang kertas tuh yang kita biasa pegang. Tapi di Indonesia itu kecuali apa? Kecuali BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi uang yang ada di Bank Perkreditan Rakyat ini tidak dijadikan uang beredar di situ ya. Jadi dikecualikan BPR di sini. Jadi seluruh uang kartal kecuali BPR. Jadi uang yang ada di bank umum ataupun uang yang ada di BPR, misal uang yang ada di BNI, uang yang ada di Bank Mandiri itu tidak termasuk jumlah uang beredar. Jadi jumlah uang beredar itu adalah uang yang dipegang oleh masyarakat di situ. Bisa juga diukur oleh M1 nih, atau narrow money. Kalau di Amerika itu adalah currency sama giro, kalau di Indonesia sama ya, currency sama giro. Nah, sekarang gini, sekarang kita mau bedain dulu. Bedanya tabungan, bedanya giro, sama bedanya apa satu lagi, deposito ya. Jadi gini, kalau tabungan kan kita udah tahu ya. Kalau tabungan itu emang niat kita nabung nih. Di ekonomi itu diasumsikan gitu ya. Kalau tabungan itu emang niat kita nabung. Jadi tabungan itu tidak untuk diambil sebenarnya kalau di makroekonomi. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misal giro itu apa? Giro itu sebenarnya seperti tabungan, kita bisa nabung. Nah, kita bisa mencairkannya itu dalam bentuk cek. Kita hanya bisa mencairkannya dalam bentuk cek. Tadi tabungan sebenarnya sama ya, bisa kita cairkan juga ya, dia lebih liquid di situ sebenarnya. Cuman kalau tabungan itu intinya itu adalah kita konsepnya itu menabung di situ, bukan untuk diambil gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah deposito. Kalau deposito itu juga sama kayak tabungan. Kita menabung di bank, tetapi uang itu bisa kita ambil hanya dalam jangka waktu tertentu. Mungkin sebagian kalian ada yang punya deposito ya. Jadi deposito itu kan berjangka kan. Jadi ketika kita menaruh uang di bank, kita hanya bisa mengambilnya dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau tabungan itu bisa ditabung kapan saja, bisa diambil kapan saja. Kalau giro juga sama, bisa diambil kapan saja, bisa ditabung kapan saja. Tapi bedanya apa? Kalau giro itu harus menggunakan cek untuk mengambilnya. Kalau deposito bedanya apa? Deposito bedanya tadi ya, ada jangka waktu. Jadi ketika kita nabung di deposito, itu ada jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah, oleh bank. Kemudian ketika kita ngambil deposito, itu juga harus ada jangka waktunya. Kita tidak bisa mengambilnya setiap saat seperti tabungan. Itu ya bedanya tabungan, giro, sama deposito. Oke, yang kedua ada M2 atau broad money di sini. Jadi narrow money ditambah deposito berjangka di situ. Nah, di sini kalau M2 itu baru ditambah tabungan nih. Ini udah paling terakhir banget ya, harusnya tabungan itu tidak masuk ke jumlah uang yang beredar di situ. Nah, nanti sih biasanya kalau kita belajar, ukuran kita itu jumlah uang beredar itu adalah M1 di situ. M1 kalau nggak currency ya. Jadi
ukuran jumlah uang beredar ketika kita nanti belajar di slide-slide selanjutnya, itu adalah M1 atau currency. Nah, ini M2 ini terlalu banyak ya ukuran jumlah uang beredar ya, yaitu narrow money ditambah deposito berjangka, ditambah tabungan, ditambah reksadana, ya, tambah deposito. Nah, jadi ini terlalu banyak nih sekarang. Sama ya, di Indonesia juga gitu ya. Ada simpanan, ada tabungan, kemudian ada surat berharga selain saham. Jadi saham itu tidak dimasukkan ke dalam aset yang liquid ya. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya buat pengetahuan aja sih, ukuran jumlah uang beredar di Amerika sama di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau bahas nih tentang teori kuantitas uang. Nah, ini yang tadi ditanyain ya. Tadi ada yang nanya ya di chat ya. Jadi teori kuantitas uang ini adalah teori sederhana yang mengaitkan laju inflasi dengan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar, gitu ya. Nah, gini. Sekarang kan kita pernah belajar ya, kalau inflasi itu sama pengangguran berbanding terbalik. Ya, jadi gini, semakin banyak jumlah uang beredar, misal Bank Indonesia mencetak uang, kemudian dikasih ke para rumah tangga nih. Rumah tangga misal bikin UMKM atau perusahaan, ya. Ketika dia bikin perusahaan, berarti kan di situ apa? Berarti kan ada tenaga kerja yang dibutuhkan kan. Nah, makanya di situ orang yang menganggur itu persentasenya akan berkurang gitu ya. Kemudian misal ketika kita kasih ke rumah tangga tadi contohnya ya, jumlah uang beredar kita kasih ke rumah tangga nih dalam jumlah banyak. Ya dia menilai suatu barang semakin murah lah. Karena apa? Karena uang yang dia pegang itu banyak. Yang motor tadinya harganya 10 juta, sekarang karena duit dia 1 miliar nih dikasih sama pemerintah satu keluarga. Ya dia menghargai motor itu menjadi 50 juta, menjadi 100 juta karena uang dia banyak gitu ya. Oke. Sebentar ada yang nanya lagi. Yang dimaksud dengan uang beredar itu termasuk uang giro dan uang kartal kah? Nah, jadi ukurannya itu tadi beda-beda ya. Jadi ukurannya itu tadi tergantung yang 3 ini. Sebentar. Nah, tergantung sebentar. Nah, tergantung 3 ini. Misal suatu negara itu dia mau pakai ukuran yang mana? Dia bisa pakai currency, bisa pakai M1 atau M2. Nah, tapi biasanya kalau nanti di bab makro ini kita pelajarinya itu dia makainya itu M1. Jadi kita nanti makainya itu adalah currency ditambah giro. Kalau di bab nanti ya di bab permintaan uang itu nanti kita pakainya M1, yaitu jumlah uang beredar itu ukurannya adalah currency sama giro. Oke, bentar ada yang nanya lagi. Uang beredar itu hanya uang fisik atau termasuk juga e-money? Nah, kalau di makro ini, di main Q ini kan masih ini ya, kurikulum lama ya. Jadi kalau di sini itu diasumsikan masih uang kertas atau uang giral gitu ya. Jadi jumlah uang beredar itu adalah uang, tidak termasuk e-money di situ. Nah, mungkin nanti kalau ada pembaruan dari si main Q-nya ini sendiri bisa diupdate ya. Tapi kalau di sini masih kita asumsikan itu adalah uang kertas di situ. Jadi tidak termasuk e-money. Sebentar, ada yang chat. Oh, nih ada yang update nih. Katanya, kalau kata dosennya sekarang e-money itu udah masuk. Kayak Dana, GoPay, OVO. Oke, berarti udah update ya? Oke, bisa-bisa. Berarti kayak gini, sebenarnya kalau selama itu digunakan untuk transaksi ya, bukan untuk menabung, sebenarnya itu bisa. Jadi kayak misal, kita punya e-money nih. E-money buat masuk tol, kemudian GoPay buat naik Gojek, itu sebenarnya bisa karena dia dilakukan untuk transaksi kan, berarti dia liquid di situ. Tapi kalau misal kita tujuannya kita pakai e-money tapi untuk nabung misal, e-money untuk nabung, jadi kita nimbun uang di situ. Nah, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam jumlah uang yang beredar. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Oke, ini udah ya tadi ya. Jadi menghubungkan antara laju inflasi dan jumlah uang yang beredar. Jadi tadi ya intinya ya, semakin banyak uang beredar ya semakin tinggi inflasinya. Tapi di sisi lain akan semakin mengurangi pengangguran. Karena orang punya duit banyak, dia bisa bikin perusahaan, dia bisa rekrut tenaga kerja baru di situ. Ya, perekonomian tumbuh. Jadi sebenarnya inflasi itu bukan berarti jelek ya. Inflasi itu bukan berarti buruk.
inflasi itu adalah salah satu indikator kalau perekonomian suatu negara itu tumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke konsep teori kuantitas uang ya. Sekarang kita belajar dulu nih yang namanya velocitas atau velocity. Jadi velocity itu adalah tingkat perputaran uang atau banyaknya uang berputar dalam suatu waktu di perekonomian. Jadi gini, kalau misal kita kasih waktu 1 tahun, ya kita kasih waktu 1 tahun, nah dalam 1 tahun, uang yang kita pegang nih, misalnya kita punya uang 100.000 nih, 100.000 itu kan kita belanjain ya, terus nanti dari misal kita belanjain tukang sayur pakai lagi ke tukang beras gitu ya. Jadi banyaknya perputaran uang dalam 1 tahun itu berapa sih gitu ya. Jadi itulah velocity atau tingkat perputaran uang. Yaitu berapa kali nih ya, berapa kali rata-rata uang berpindah tangan dalam jangka waktu tertentu. Jadi uang itu berpindah tangan berapa kali. Semakin banyak velocitas berarti semakin bagus ya perekonomian ya. Berarti perekonomian itu tumbuh. Nah, sekarang kalau lagi corona kayak gini, orang banyak yang ngekip duitnya kan. Uang itu banyak yang dipegang oleh rumah tangga. Kita banyak ngekip uang misal. Jadi uang itu tidak berpindah tangan nih. Uang itu tidak terjadi transaksi dalam perekonomian gitu ya. Itulah yang membuat perekonomian kita sekarang itu menjadi buruk karena transaksinya itu terbatas, karena perputaran uang itu terbatas. Oke, sebentar ada yang nanya. Oke, nanti aja jawabnya. Oke, nggak apa-apa. Katanya nanti aja jawabnya. Oke, lanjut. Nah, contoh nih. Misal, tahun 2017, jumlah uang beredar itu 1.000 miliar. Ya, 2017 jumlah uang beredar itu 1.000 miliar nih, di Indonesia lah kita misalin ya. Nah, ternyata terjadi transaksi. Terjadi transaksi sebesar 5.000 miliar nih. Uangnya cuma 1.000 miliar. Tapi transaksi yang terjadi 5.000 miliar. Berarti velocitasnya berapa? Berarti rata-rata setiap uang itu memiliki velocitas sebesar 5 kali ya. Ya kan? Uang beredarnya 1.000 miliar. Tapi transaksinya terjadi 5.000 miliar totalnya. Berarti dia berpindah sebesar 5 kali. Jadi rata-rata uang yang digunakan dalam 5 kali transaksi pada tahun 2017 atau velocitas uang sebesar 5 kali. Jadi rata-rata uang itu digunakan dalam 5 kali transaksi ya di sini. Atau velocitasnya itu sebesar 5 kali. Oke. Nah, sekarang rumusnya apa velocitas? Nah, jadi rumusnya itu adalah gini. Jadi definisinya gini ya. Velocitas sama dengan banyaknya transaksi dibagi banyaknya jumlah uang yang beredar ya. Ya kan logikanya tadi ya. Berarti kalau misal jumlah uang beredar 1.000, tapi transaksinya 5.000 miliar, berarti ya velocitasnya 5 kali. Tiap uang itu berputar 5 kali dalam perekonomian gitu. Nah ya, ini ya, V-nya velocitas, T-nya nilai seluruh transaksi, M-nya adalah jumlah uang beredar. Oke, lanjut. Sekarang gini. Kita sekarang mulai coba substitusi nih rumusnya nih. Tadi kan rumusnya itu adalah velocitas sama dengan seluruh transaksi dibagi jumlah uang beredar atau T per M. Tapi transaksi ini kita bisa asumsikan sebagai PDB nominal kan? Seluruh transaksi yang terjadi di suatu negara akhirnya akan menghasilkan yang namanya PDB di situ kan ya. Seluruh transaksi, seluruh output itu akan menjadi PDB. Ketika kita transaksi membeli barang, berarti di situ ada jumlah barang yang dikeluarkan oleh suatu negara kan ya. Ada output yang dihasilkan. Nah, makanya transaksi ini bisa menilai yang namanya PDB juga ya. Jadi bisa kita tulis dengan V sama dengan harga dikali output ya di sini dibagi dengan jumlah uang beredar di situ. Oke, lanjut. Nah, berarti kalau tadi kita punya rumus kayak gini, sekarang bisa kita otak-atik kan ya. Kita mau cari misal persamaannya nih. Berarti bisa kita tulis gini. M dikali V sama dengan P dikali Y di situ. Ya, jadi persamaan kuantitas uang itu adalah jumlah uang beredar dikali dengan rata-rata perputaran uang sama dengan harga dikali output. Ya. Oke, lanjut kita bahas permintaan uang nih. Nah, jadi gini, permintaan uang rumusnya gini ya.
M per P, D ini adalah mengindikasikan demand ya, sama dengan K dikali Y. Jadi M per P ini apa? M per P ini adalah keseimbangan uang real atau kuantitas uang dalam bentuk barang dan jasa yang dibeli. Jadi kira-kira uang yang ada nih, uang yang beredar di perekonomian itu bisa membeli barang dan jasa itu sebesar berapa sih, gitu ya. Jadi misal keseimbangan uang real itu di suatu negara itu adalah 5.000 miliar misal. Kemudian ternyata harga tiap barang itu misal $10. Ya berarti tinggal dibagi aja di situ ya. Berarti kita itu bisa membeli barang itu sebanyak berapa demand-nya. Nah, demand ini tergantung oleh apa? Tergantung juga oleh pendapatan kan di situ ya. Tergantung oleh pendapatan si masyarakat itu sendiri. Kemudian tergantung lagi oleh apa? Tergantung lagi oleh K kecil. Atau berapa banyak uang yang ingin ditahan masyarakat untuk setiap rupiah pendapatan. Kalian kalau misal gajian nih, kan pasti nggak semua uangnya itu dikonsumsi kan ya, dilakukan sebagai barang konsumsi kan, pasti kan ada uangnya itu sebagian yang ditahan nih, kira-kira buat forecasting nih, buat sebulan kemudian kira-kira pengeluaran berapa gitu. Jadi banyaknya uang yang ditahan itu adalah K ya, atau K kecil nih rumusnya. Oke, sekarang, ingat kalau di bab ini, di bab uang dan inflasi ini kita asumsikan itu kalau perputaran uang konstan. Artinya apa? Artinya velositasnya konstan. Berarti transaksi itu hanya satu kali dalam suatu perekonomian. Jadi uang itu tidak berpindah. Asumsikanlah sedang corona ya sekarang ya. Misal lockdown nih. Ketika lockdown berarti kan kita nggak transaksi kan. Berarti uang itu tetap ada di tangan kita ya. Nah gitu. Jadi perputaran uangnya itu konstan atau satu di situ. Jadi bisa kita tulis lagi rumusnya gini ya. M dikali V bar itu adalah tingkat di mana velositas itu konstan ya. Dikali dengan P dikali Y. Nah, di sini kita asumsikan kalau berarti yang di sini yang mempengaruhi apa? Di sini yang mempengaruhi hanya jumlah uang beredar kan ya. Velositas nih bisa kita coret nih. Karena apa? Karena konstan. Misal kita asumsikan 1, ya udah dia 1 terus di sini. Berarti di sini kita asumsikan banyaknya jumlah uang yang beredar akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan perubahan terhadap PDB nominal. Jadi semakin banyak jumlah uang beredar, akan semakin banyak PDB nominal, gitu ya. Kan tadi tuh, sebenarnya konsepnya di awal, semakin banyak uang beredar, akan semakin besar inflasi ya. Ketika inflasi, banyak rumah tangga yang membuat perusahaan-perusahaan baru nih, misal. Banyak orang-orang yang bikin perusahaan. Ketika perusahaan dibuat, berarti kan ekonomi tumbuh. Pengangguran berkurang di situ. Jadi ingat, pokoknya intinya inflasi itu bukan berarti buruk, tapi inflasi itu adalah salah satu indikator perekonomian itu tumbuh. Nah, tapi kita nggak bisa nih sembarangan. Nggak bisa sembarangan nyetak uang, ya kan? Kayak sekarang nih, kenapa sih Indonesia nggak nyetak uang aja nih selama corona, ya kan? Kenapa Indonesia nyetak uang aja? Kenapa Indonesia itu lebih milih utang di situ? Karena kalau kita pilih utang, suatu saat uang itu akan dikembalikan. Jadi jumlah uang yang beredar di negara kita itu akan berkurang suatu saat. Tapi kalau kita nyetak uang, ya udah berarti jumlah uang yang beredar di negara kita itu akan semakin banyak. Orang-orang itu semakin tidak menghargai uang gitu ya. Uang semakin tidak bernilai gitu ya. Jadi itulah kenapa kita nggak pilih itu. Nah, ini dasarnya apa? Dasarnya itu pernah terjadi juga di Indonesia ya. Jadi tahun 1966 ya kalau nggak salah ya, 1966 atau 1963 lah. Itu waktu itu Indonesia itu ketika dipimpin oleh Soekarno itu dia pengen Indonesia itu maju secara cepat gitu. Maka dia bikin yang namanya proyek mercusuar. Jadi kalau kalian tahu Soekarno itu zaman dulu tahun 63 itu dia bikin yang namanya GBK, dia bikin yang namanya Monas. Soekarno bikin juga yang namanya Sarinah ya, kemarin ya. Sarinah itu bikinan Soekarno itu termasuk proyek mercusuar. Terus dia bikin lagi jembatan Semanggi gitu-gitu ya. Jadi intinya proyek-proyek besar yang dibikin oleh Soekarno. Nah, di sini ketika membuat proyek-proyek tersebut, kesalahannya Soekarno adalah beliau ini dia tidak memiliki penerimaan yang cukup. Kan harusnya uang itu muter ya.
dari penerimaan pajak, terus dia bayar buat bikin proyek kan harusnya, gitu ya. Tapi enggak, si Soekarno ini kesalahannya adalah dia justru mendanai proyeknya tersebut dengan cara mencetak uang. Nah, inilah yang menyebabkan pada tahun 63 atau 66 itu Indonesia terjadi yang namanya hiperinflasi, yaitu ketika harga barang itu naik sebesar 600%. Bayangin ya, kalau misal harga Aqua 3.000, gara-gara hiperinflasi berarti sekarang harga Aqua sekitar 18.000, 20.000 gitu. Itu efek kecil dari hiperinflasi ya. Nah, itu gimana yang lain ya? Kalau misal harga mobil, harga motor ya, berarti kalian bayangin aja. Kalau sekarang harga motor 15 juta, berarti naik 6 kali lipat, berarti sekitar 70 juta, 80 juta gitu. Nah, itu ya. Oke, ada yang nanya. Nanti jelasin hubungan inflasi sama pengangguran ya. Oke. Sebenarnya di inflasi sama pengangguran ini ada di bab 5 kalau nggak salah ya. 2 pertemuan setelah ini. Intinya sih tadi ya, intinya kalau misal uang beredar banyak, berarti kan masing-masing masyarakat ini megang uang lebih kan. Berarti dia punya insentif untuk apa? Misal untuk bikin perusahaan, untuk bikin UMKM. Nah, perusahaan ini kan dia pasti butuh yang namanya tenaga kerja kan. Nah, makanya dia merekrut orang di situ. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga terjadi pengangguran itu berkurang. Jadi jumlah uang beredar naik, inflasi naik, tapi pengangguran turun. Itu ya logikanya ya. Nanti kalau lebih jelasnya di bab 4 atau bab 5 ya. Itu bahas tentang pengangguran di situ lengkap. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini tadi ya. Jadi di mana perubahan dalam banyaknya jumlah uang beredar menyebabkan perubahan yang proporsional terhadap PDB nominal ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang masih teori kuantitas uang ya tadi ya. Ini ya, sama ya tadi ya. Dengan V konstan. V konstan itu tadi ya yang udah saya jelasin ya. Berarti V-nya ini nggak berpengaruh nih. Kita anggaplah 1, dia 1 terus gitu ya. Ya udah dia nggak berpengaruh. Jadi yang mempengaruhi hanyalah jumlah uang yang beredar. Ini menentukan PDB nominal atau P dikali Y di situ. Oke, sekarang kita mau tahu nih, kira-kira laju pertumbuhan suatu negara itu gimana? Ya, laju pertumbuhannya itu gimana? Nah, sekarang kita tulis lagi nih persamaan kuantitasnya tadi ya. MV sama dengan P kali Y kan. Berarti kan kalau kita mau cari lajunya, berarti kita tinggal bagi kan ya. Delta M per M, atau apa? Atau perubahan jumlah uang beredar dibagi jumlah uang beredar ditambah delta V per V sama dengan delta P per P ditambah delta Y per Y. Jadi di sini kita mau lihat nih perubahannya itu berapa ya. Lajunya itu berapa? Laju pertumbuhannya itu berapa? Nah, tadi ingat karena karena velocitas kita anggap konstan, berarti kan dia misal 1 nih awalnya. Terus ketika berubah, dia berubahnya jadi 1. Ya udah berarti dia lajunya 0 ya di sini ya. Si velocitas ini kita anggap 0 gitu. Oke. Jadi intinya kita mau ngukur nih, ketika uang itu beredar banyak, laju pertumbuhan ekonominya berapa, laju inflasinya itu berapa, gitu ya. Tadi kan udah dihubungin ya. Oke, lanjut. Nah, gini ya. Jadi kan tadi ada di sini nih, ada salah satu komponen kan ya, perubahan harga kan. Nah, kalau ada perubahan harga, logikanya kalau banyak jumlah uang beredar, pasti harga-harga itu semakin naik. Kayak kasus Indomie tadi kan. Indomie itu semakin naik harganya. Karena apa? Karena uang dibandingkan dengan Indomie itu semakin tidak bernilai. Jadi ada kenaikan harga di sini. Nah, kita asumsikan kenaikan harganya ini adalah inflasi. Jadi P ini menunjukkan laju inflasi, yaitu perubahan harga dibagi harga sebelumnya. Itulah inflasi. Nah, kita tulis lagi nih rumus yang tadi. Delta M per M sama dengan delta P per P ditambah delta Y per Y. Ingat kan tadi ya, delta V-nya udah kita coret. Berarti rumusnya tinggal ini aja nih. Nah, di sini kita bisa substitusi. Inflasi itu kita substitusi ke delta P per P. Jadi delta M sama dengan P ditambah delta Y per Y. Atau kita rubah lagi, kita otak-atik lagi rumusnya. Berarti P ini sama dengan delta M dikurang delta Y per Y. Oke, ini matematika lah ya, matematika dasar nih ya.
bisa lah ya. Jadi intinya kita dapat di sini tingkat inflasinya itu berapa. Jadi untuk mengukur inflasi itu adalah banyaknya jumlah uang beredar, perubahan jumlah uang beredar dikurangi dengan perubahan pendapatan atau output-nya di sini. Oke, gitu. Nah, ini ya. Jadi rumus inflasi adalah delta M per M dikurang delta Y per Y. Nah, pertumbuhan ekonomi normal membutuhkan jumlah tertentu dari pertumbuhan jumlah uang beredar untuk memfasilitasi pertumbuhan transaksi. Nah, itu intinya ya. Ketika kita pengen terjadi pertumbuhan ekonomi, kita pengen ekonomi kita tumbuh, ya kita berarti harus semakin banyak jumlah uang yang beredar gitu ya. Semakin banyak perusahaan yang dibangun gitu, akan semakin sedikit pengangguran. Tapi ingat tadi, inflasi itu harus tetap kita pantau, jangan sampai terjadi hiperinflasi. Nah, pertumbuhan uang yang melebihi jumlah ini menyebabkan inflasi di situ. Gitu ya. Nah, di sini lagi delta Y per Y tergantung pada pertumbuhan faktor produksi dan kemajuan teknologi. Nah, delta Y per Y ini apa? Dia itu kan output ya. Output atau nanti pendapatan di situ, misal. Nah, output ini kita itu udah kita bahas kan ya di bab sebelumnya. Kalau output itu dipengaruhi oleh faktor produksi berupa apa? Berupa tenaga kerja, berupa modal, berupa kemajuan teknologi juga ya. Nanti salah satu komponen eksogennya itu akan dimasukkan di bab selanjutnya. Nah, ingat di bab ini kita punya asumsi lagi nih. Si Menkyu ini bikin asumsi lagi. Kalau di bab 3 ini faktor produksinya itu diasumsikan tetap ya. Jadi labor sama modal itu diasumsikan tetap. Nanti akan beda lagi ketika kita mempelajari bab pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kalau nggak salah 2 bab terakhir ya. 2 bab terakhir itu ketika kita mempelajari pertumbuhan ekonomi, nanti faktor produksinya itu tidak diasumsikan tetap. Tapi faktor produksinya itu akan tumbuh dengan adanya investasi dan modal di situ. Nah, nanti beda-beda intinya tiap bab ya. Jadi kalian harus pahami nih, asumsi tiap bab itu gimana. Nah, jadi karena itu teori kuantitas memprediksikan hubungan satu lawan satu antara perubahan dalam laju pertumbuhan uang dengan perubahan dalam laju inflasi. Jadi semakin banyak jumlah uang beredar, semakin besar inflasi. Oke, lanjut. Sekarang ada kata-kata seigniorage. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya apa artinya seigniorage. Jadi kalau di ulangan biasanya keluar nih di PG nih. Seigniorage itu apa sih? Jadi seigniorage itu adalah penerimaan negara yang berasal dari pencetakan uang. Nah, jadi ketika negara itu jadi gini, komponen pendapatan negara itu kan apa? Pajak ya, kemudian PNBP. Nah, sebenarnya ada salah satu komponen lagi, tapi komponen ini jarang dilakukan oleh suatu negara, yaitu yang bernama seigniorage atau penerimaan negara yang berasal dari pencetakan uang. Jadi negara untuk mendanai suatu proyek itu bisa melakukan pencetakan uang ya, kayak tadi zamannya Soekarno tahun 63 atau 66. Nah, tapi biasanya seigniorage ini ya tadi dampaknya itu besar, dampaknya itu negatif apabila kita tidak hati-hati dalam perhitungan gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ya, untuk belanja yang lebih besar tanpa menaikkan pajak atau menjual obligasi, pemerintah bisa mencetak uang. Jadi kan sebenarnya kalau mau belanja pemerintah nih, kalau kita mau G ya, atau government spending. Ketika kita mau government spending, kita dengan cara apa? Kan yang pertama kita pasti dengan cara penerimaan pajak kan, atau kita bisa juga melakukan pembiayaan dengan cara menjual obligasi. Tapi ya tadi ada satu cara lagi, yaitu pemerintah bisa mencetak uang atau seigniorage di situ. Nah, hal ini menimbulkan pajak inflasi pada orang yang menahan uang. Maksudnya gimana? Gini, kalau sekarang nih lagi corona kayak gini misalnya, jangan lagi corona lah, misal di suatu masyarakat nih ada orang yang nggak mau nabung di bank, dia milih nyimpen uangnya misal di bawah bantal gitu ya, ditaruh di lemari misal. Nah, ketika dia menyimpan uangnya, dari waktu ke waktu kan pasti uangnya itu nilainya akan turun kan, ya, karena terjadi inflasi. Sekarang gini, kalau uang 10.000 sekarang bisa beli 1 Indomie misal.
10 tahun lagi uang 10.000 bisa beli satu Indomie nggak? Ya belum, ya nggak bisa ya, karena uang itu akan semakin turun nilainya. Bisa aja 10 tahun lagi harga Indomie itu adalah 20.000. Nah, maksudnya di sini menimbulkan pajak inflasi itu apa? Lah, kan berarti kalau seigniorage itu dia nyetak uang nih, negara nyetak uang. Berarti jumlah uang yang beredar itu di suatu negara akan semakin banyak kan? Nah, makanya seigniorage ini akan menurunkan nilai uang tersebut. Jumlah uang beredar semakin banyak, sehingga ketika uang itu membeli suatu barang, harganya akan semakin kecil, nilainya akan semakin kecil. Sehingga harga-harga barang itu akan naik. Nah, disitulah nilai uang yang semakin kecil itulah yang menyebabkan biaya untuk menahan uang itu semakin besar, sehingga menimbulkan pajak inflasi. Gitu ya. Jadi orang yang menahan uang, uangnya itu akan semakin tidak bernilai karena inflasi, apalagi terjadi yang namanya seigniorage. Oke, lanjut ya. Ada yang namanya inflasi dan suku bunga. Nah, sekarang kalau misal kalian tahu, suku bunga itu ada beberapa jenis sih. Jadi suku bunga itu ada 2 jenis ya. Ada suku bunga nominal sama suku bunga real di situ. Bedanya apa? Jadi gini, kalau misal, ini sebelum kita masuk ke rumus ya. Jadi kalau kalian misal nabung ke bank, kalian punya uang 1 juta. Nah, 1 juta ini katanya bank itu tingkat bunganya itu sekarang 7%. Berarti kalau kita nabung 1 juta, 7% per bulan, per tahun lah misalnya. Berarti kalau kita nabung 1 juta, tahun depan uang kita nambah 70.000 kan ya? Berarti 1 juta 70.000 kan? Nah, itu adalah 70.000 itu adalah suku bunga yang kita dapatkan, tingkat bunga yang kita dapatkan. Tapi hasilnya itu adalah tingkat bunga nominal. Itu secara nominal aja 70.000. Secara real berapa? Sebenarnya secara real, kan dalam 1 tahun itu terjadi inflasi kan? Misal terjadi inflasi sebesar 2%. Jadi bunga yang kita dapat 7%, tapi inflasinya 2%. Ya secara real sebenarnya uang yang kita dapat dari bunga tabungan hanya 5% atau hanya sebesar 50.000. Jadi walaupun kita dapat 70.000 nih tahun depan, tapi uang yang kita pegang 70.000 itu setara dengan 50.000. Ketika kita beli barang, ya kita hanya bisa beli barang yang 50.000. Karena udah 1 tahun kemudian ya. Karena udah terjadi inflasi di situ. Nah, jadi kalau kita masuk ke rumus, I sama dengan R plus P, atau suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Jadi suku bunga nominal yang tadi 7% itu, yang kita dapat itu selama 1 tahun, itu adalah suku bunga keseluruhan ya, yaitu suku bunga real ditambah dengan tingkat inflasi. Jadi kalau kita mau mengukur tingkat pengembalian yang sebenarnya itu berapa sih? Ya udah berarti kita tinggal cari suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi, atau 7% dikurangin 2%. Jadi secara real kita hanya dapat 5%. Gitu ya. Jadi itu adalah suku bunga nominal, R sama dengan suku bunga real, dan P adalah inflasi. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya hubungan ini adalah sesuai dengan konsepnya siapa? Sesuai dengan konsepnya Fisher di situ ya. Jadi kita belajar efek Fisher di sini. Yaitu suku bunga real sama dengan suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Jadi pertumbuhan uang menyebabkan inflasi yang akhirnya mempengaruhi suku bunga. Ya kan? Tadi ya logikanya ya. Semakin banyak uang beredar, maka akan semakin tinggi inflasi. Semakin tinggi inflasi, karena inflasi adalah komponen dari suku bunga nominal, maka semakin tinggi inflasi akan menyebabkan semakin tinggi suku bunga nominal di situ. Kenaikan 1% inflasi menyebabkan kenaikan 1% pada suku bunga nominal ya. Jadi inflasinya naik, maka suku bunga nominal pun akan naik di situ. Oke, misal nih ada soal nih. Misal V ini konstan ya. Misal V konstan, kan tadi udah kita asumsikan ya kalau di bab ini V-nya konstan. Jadi biasanya kalau di soal pun velositasnya itu konstan gitu ya. Kecuali kalau emang dosennya iseng ya. Kalau dosennya iseng ya bisa aja velositasnya diganti 5, 10 gitu ya. Nah, jadi V-nya ini kita asumsikan konstan, kemudian M-nya itu atau jumlah uang beredarnya itu tumbuh 5% per tahun. Jadi dalam 1 tahun itu
jumlah uang beredar itu bertambah 5%. Ya. Kemudian output ataupun pendapatan itu sebesar 2% per tahun. Ya, jadi outputnya itu tumbuh 2%. Nah, output ini kan kenapa sama dengan pendapatan? Karena kita ngebelanjain output itu menggunakan pendapatan kan ya. Jadi output itu sama dengan pendapatan. Bisa pendapatan oleh orang yang memproduksi barang, bisa juga pendapatan oleh orang yang membeli barang di situ. Dan R-nya itu 4. R itu apa tadi? R itu adalah suku bunga real. Ya. Jadi secara real itu 4, bukan secara nominal ya. Berarti ini udah real nih, ini udah tingkat pengembalian yang sebenarnya. Sekarang kita disuruh cari suku bunga nominalnya berapa, kemudian yang B, apabila The Fed menaikkan laju pertumbuhan uang atau money-nya dinaikin 2% per tahun, kira-kira perubahan suku bunga nominalnya itu berapa gitu ya. Ingat tadi, kalau pertumbuhan uang naik berarti inflasi naik, suku bunga nominal akan naik. Yang C, apabila laju pertumbuhan Y turun menjadi 1% per tahun, apa yang terjadi dengan inflasi? Kemudian apa yang harus dilakukan The Fed jika ingin menahan agar inflasi itu konstan? Oke, langsung aja ya kita bahas di sini. Nah, tadi kan udah diketahui ya, diketahui nih ada V-nya berapa, ini V ya, bukan X ya, V-nya konstan, terus M-nya tumbuh 5%, Y-nya tumbuh 2%, sorry, unstable ya, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran ya suaranya ya. Oke, lanjut. Nah, berarti sekarang kita kan disuruh cari apa dulu nih pertama tadi? Suruh cari I ya, atau suku bunga nominal. Ingat kan tadi ya, suku bunga nominal itu rumusnya apa? Suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Tapi sebelum itu, kita cari dulu berapa tingkat inflasinya. Nah, tadi kita ingat, kalau untuk menghitung laju inflasi, itu adalah perubahan jumlah uang beredar dikurangi dengan perubahan pendapatan atau outputnya kan. Berarti delta M dikurang delta M per M dikurang delta Y per Y. Nah, tadi kita dapat delta M per M-nya berapa? 5%. Ya, berarti di sini kita asumsikan 5. Y-nya berapa tadi? 2% kan? Berarti 2 di sini. Berarti Pi-nya itu 5 kurang 2. 5% kurang 2%. Atau sebesar 3 di sini. Berarti inflasinya adalah 3% nih per tahun. Berarti kita bisa dapat sekarang suku bunga real sama dengan suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Suku bunga nominalnya udah tahu ya tadi ya, 4% di sini. Kemudian inflasinya berapa? Tadi kita udah hitung 3%. Berarti ada suku bunga nominal sekarang sebesar 7%. Jadi kita Oke, sorry ya, tadi koneksinya putus. Sebentar ya, saya connect ulang. Tadi sampai sini. Oke, suaranya jelas nggak? Jelas ya suaranya ya? Oke. Oke, kita ulang lagi deh pembahasannya. Kita ulang lagi pembahasannya ya tadi ya. Tadi kan udah diketahui ya, V-nya konstan, ini bukan X ya, ini V. Velositasnya kan tadi konstan. Kemudian jumlah uang beredar tumbuh 5%. Kemudian apa? Pendapatan atau output-nya itu 2% tumbuh. Kemudian suku bunga realnya 4%. Nah, tadi yang pertama ditanyakan apa? Yang pertama ditanyakan, yang pertama ditanyakan berapa I-nya? Berapa suku bunga nominalnya ya? Nah, suku bunga real udah tahu nih, 4%. Nah, kan kita tahu tadi suku bunga nominal itu rumusnya adalah suku bunga real ditambah inflasi. Nah, di sini kita kan belum tahu ya inflasinya berapa ya. Nah, tapi kita bisa hitung di situ. Tadi kita ingat rumusnya. Inflasi sama dengan delta M per M dikurangi dengan delta Y per Y. Jadi delta M per M, pertumbuhan jumlah uang beredar berapa? 5%. Pertumbuhan output atau pendapatannya berapa? 2%. Berarti 5 dikurang 2, 3%. Berarti inflasinya itu sebesar 3%. Berarti suku bunga nominal atau suku bunga secara keseluruhannya itu adalah suku bunga real ditambah inflasi. Suku bunga real adalah 4%, kemudian inflasinya adalah 3%. Jadi suku bunga realnya, suku bunga nominalnya di sini adalah sebesar 7%.
ya. Jadi suku bunga nominal sebesar 7%. Nah, yang kedua nih, kalau diketahui ternyata apabila perubahan suku bunga nominal itu sebesar 2%, ya. Nah, berarti kira-kira bentar. Nah, yang kedua ini apabila delta M-nya itu naik 2%, nah berapa delta I-nya? Suku bunga nominalnya itu berapa kira-kira ya? Oke. Nah, berarti kalau misal, nah logikanya gini, kalau jumlah uang beredar naik, berarti kan tadi ya, inflasi kan naik tuh. Ketika inflasi naik, berarti suku bunga real juga akan naik. Berarti ketika jumlah uang beredar naik 2%, suku bunga real juga naik 2%. Ya, di sini ya. Delta I-nya juga konstan naiknya 2% di situ. Jadi sama seperti kenaikan laju pertumbuhan uang. Ya. Kemudian yang C apa? Misal laju pertumbuhan Y turun menjadi 1%. Ya, berarti gimana? Apa yang terjadi dengan inflasi? Ya tadi, berarti kan delta inflasi itu adalah delta M per M dikurangi delta Y per Y kan. Kalau Y-nya dia turun, berarti inflasinya ya akan semakin naik di sini ya. Delta V-nya sama dengan 1%. Nah, bagaimana caranya The Fed ini? The Fed ini adalah tadi ya, Bank Sentral di Amerika. Bagaimana caranya The Fed atau BI itu untuk mencegah kenaikan inflasi? Ya berarti gampang aja. Ketika ada salah satu komponen Y-nya itu turun, berarti satu sisi kita harus apa? Berarti di satu sisi kita harus menurunkan jumlah uang yang beredar ya. Tadi kan kalau inflasinya semakin turun, berarti apa? Apabila tadi Y-nya semakin turun kan berarti inflasinya semakin naik. Nah, biar inflasinya nggak semakin naik, berarti kita bisa seimbangkan tuh. M-nya, kan tadi M dikurangi Y, berarti M-nya itu bisa kita turunkan untuk menyeimbangkan penurunan Y di situ. Ya, jadi jumlah pendapatan atau output-nya turun, tapi jumlah uang yang beredar juga turun, sehingga nanti inflasinya akan tetap di situ. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas tuh, ada suku bunga real sama suku bunga nominal. Nah, sekarang suku bunga real sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya ex ante atau satu lagi yang namanya ex post. Ya, mungkin kalau kalian udah pelajari di kelas, ada yang namanya ex ante sama ada yang namanya ex post. Nah, jadi yang pertama dulu nih, suku bunga real ex ante, yaitu suku bunga real yang diharapkan masyarakat pada waktu membeli obligasi atau meminjam. Ya, jadi ini adalah suku bunga real yang diharapkan oleh masyarakat. Yaitu rumusnya apa? Rumusnya adalah suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi yang diharapkan. Nah, tadi kan kalian ingat ya, inflasi yang diharapkan itu apa? Inflasi yang diharapkan itu tadi kira-kira dalam 1 tahun pemerintah itu mengharapkan terjadi inflasi sebesar berapa? Karena tadi ya, inflasi itu adalah salah satu indikator tumbuhnya perekonomian. Jadi ketika inflasi tumbuh, bukan berarti jelek ya. Berarti ketika inflasinya tumbuh, inflasinya naik, maka perekonomian juga akan tumbuh di situ. Nah, makanya kira-kira ada yang namanya PA atau inflasi yang diharapkan di sini. Nah, itu adalah suku bunga real ya. Suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi yang diharapkan. Nah, jadi suku bunga real yang diharapkan masyarakat pada waktu membeli obligasi atau meminjam di situ atau meminjam uang ya atau ya misal kalau dia menjual obligasi kan sama aja kayak minjam uang ya di situ. Oke, lanjut. I dikurangi dengan P atau suku bunga real ex post di sini. Atau suku bunga real yang benar-benar terrealisasi atau suku bunga real aktual di sini. Jadi yang kita pelajari tadi ya, yaitu suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi atau tingkat inflasi aktual. Ini ya bedanya ya. Jadi kalau P itu adalah laju inflasi aktual, sedangkan PE adalah ekspektasi laju inflasi atau inflasi yang diharapkan itu sebesar berapa di situ. Nah, ini biasanya nanti keluarnya di PG nih, ex ante, ex post gitu ya. Pengertiannya bedanya apa gitu. Oke, kita lanjut. Permintaan uang dan suku bunga nominal.
Jadi gini, dalam teori kuantitas uang, tadi yang udah kita pelajari ya, MV sama dengan P kali Y kan. Permintaan ada saldo uang real atau real money balance tergantung pada pendapatan real Y. Iya tadi ya. Berarti kan MV sama dengan P dikali Y. Nah, penentu permintaan uang yang lain adalah suku bunga nominal. Nah, sekarang kita belajar satu lagi nih. Ternyata ada satu lagi yang menentukan permintaan uang, yaitu I atau suku bunga nominal. Logikanya gimana sih? Ya suku bunga nominal ini adalah suku bunga bank ya. Berarti kalau suku bunganya sedang tinggi, orang cenderung menahan uang atau cenderung nabung. Berarti orang cenderung akan nabung di situ ya. Makanya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Makanya di situ tingkat bunga nominal itu mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jadi semakin tinggi jumlah uang yang beredar, akan semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Semakin tinggi suku bunga nominal akan semakin sedikit jumlah uang yang beredar karena orang mempunyai insentif untuk menabung. Nah, jadi I ini bisa kita asumsikan juga sebagai opportunity cost memegang uang. Kemudian karena itu permintaan uang tergantung ya ini tadi ya. Karena itu permintaan uang tergantung pada suku bunga dan berhubungan negatif. Semakin besar suku bunga nominal, semakin kecil permintaan uang, semakin kecil jumlah uang yang beredar di situ. Nah, tadi itu maksudnya apa? Yaitu biaya pengorbanan memegang uang. Jadi kalau kita megang uang nih, terus uangnya kita tabung di bank, ya pasti si bank itu memberikan insentif kan, berupa apa? Berupa I atau suku bunga di situ. Jadi daripada uangnya dipegang sama kita, ya mending dipinjam sama bank buat diputer gitu ya. Nah, itulah opportunity cost-nya di situ. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi permintaan uang. Tadi kan udah kita bahas ya, rumusnya itu adalah keseimbangan uang real, D-nya ini adalah demand. Nah, berarti sekarang tidak lagi dipengaruhi oleh output atau pendapatan saja, tapi dipengaruhi juga oleh I ya, atau suku bunga nominal di sini. Jadi permintaan uang real tergantung secara negatif pada I, tetapi bergantung secara positif terhadap Y. Ya, jadi semakin banyak output atau pendapatan, maka akan semakin banyak jumlah uang yang beredar, akan semakin banyak keseimbangan uang realnya gitu ya. Nah, kalau L di sini maksudnya apa? L ini hanya simbol aja ya. L-nya itu maksudnya adalah liquid, yaitu uang itu kan liquid ya, aset yang paling liquid di situ. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dari rumus ini bisa kita otak-atik kan ya, bisa kita substitusikan nih. Berarti kan I ini apa tadi? I ini kan suku bunga nominal kan, berarti kan suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Nah, di sini kita menggunakan inflasi yang diharapkan. Kenapa? Karena dalam dunia nyata, dalam perekonomian, sangat sulit untuk memprediksi yang namanya inflasi. Jadi inflasi aktual itu sangat sulit untuk diprediksi, kecuali benar-benar udah terjadi ya. Nah, jadi pemerintah itu mengasumsikan dengan yang namanya inflasi yang diharapkan atau PE di sini. Ya. Kemudian, nah, apabila masyarakat memutuskan untuk memegang uang atau obligasi, mereka tidak mengetahui akan menjadi berapa laju inflasinya. Ya iya ya, semakin lama dia megang uang, ya semakin besar laju inflasinya di situ. Oke? Nah, karena itu suku bunga nominal yang relevan untuk permintaan uang adalah suku bunga real ditambah dengan inflasi yang diharapkan. Tadi ya rumus yang ini. Nah, sekarang bagaimana P merespon perubahan jumlah uang yang beredar? Nah, untuk nilai tertentu dari suku bunga real, pendapatan, dan inflasi yang diharapkan, perubahan M menyebabkan P berubah dengan persentase yang sama. Seperti dalam teori kuantitas uang ya. Kan sebenarnya kalau kita balikin lagi nih rumusnya, kan P itu sejajar di kanan ya. Berarti M sama dengan P kan. Makanya perubahan M-nya itu akan menyebabkan perubahan yang sama terhadap P-nya di situ. Nah, lanjut. Bagaimana ekspektasi inflasi?
ya. Bagaimana ekspektasi inflasi di sini? Kira-kira inflasi yang diharapkan itu gimana sih? Nah, dalam jangka panjang, masyarakat tidak secara konsisten ya memperkirakan inflasinya. Makanya tadi karena pemerintahnya sulit untuk memprediksi, kemudian dari masyarakatnya sendiri juga sifatnya itu fleksibel ya. Kadang mereka menahan uang, kadang mereka menabung gitu ya. Makanya dibuatlah inflasi yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi contohnya nih, si The Fed itu mengumumkan akan menambah M tahun depan. Jumlah uang yang beredar itu akan ditambah. Nah, berarti masyarakat berekspektasi apa? Ya, ekspektasinya adalah tahun depan harga-harga akan meningkat karena jumlah uang beredar naik gitu ya. Ya, asumsinya berarti akan terjadi inflasi di sini. Jadi dia akan mempengaruhi P saat ini walaupun M itu belum berubah. Jadi M itu berpengaruh terhadap P, berpengaruh juga terhadap inflasi. Oke, kemudian bagaimana P merespon delta PE atau perubahan inflasi? Tadi kan rumusnya kita udah tahu ya, kayak gini ya. Nah, berarti logikanya untuk penambahan inflasi berarti kan akan ada penambahan suku bunga nominal kan tadi ya. Semakin banyak suku bunga nominal berarti keseimbangan uang real di sini dia akan turun lah ya. Kan keseimbangan uang real juga kan turun. Berarti kan kalau semakin banyak I-nya, suku bunga nominalnya semakin tinggi, orang akan cenderung untuk menabung. Jadi jumlah uang yang beredar akan turun di situ. Makanya keseimbangan uang realnya itu akan turun. Oke? Jadi tadi ada yang nanya, keseimbangan uang real itu adalah jumlah uang yang beredar dikali dengan harga, ya. Itulah keseimbangan uang real, gitu ya. Nah, ini sebenarnya beberapa tambahan aja ya. Jadi ada yang namanya mispersepsi nih, mispersepsi umum. Jadi mispersepsi umumnya gini, kalau inflasi itu ternyata menurunkan upah real, ya. Sebenarnya nurunin upah real nggak? Ya sebenarnya bener ya, tapi dalam jangka pendek. Sekarang gini, kalau misal kan rumusnya tadi apa? Suku bunga nominal sama dengan suku bunga real tambah inflasi. Berarti kalau suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi. Jadi setiap upah real yang dia dapat itu harus dikurangi dulu dengan inflasi. Nah, jadi dalam jangka pendek itu benar ya. Tapi kalau dalam jangka panjang, tadi kenapa dalam jangka pendek benar? Karena dalam jangka pendek itu dia biasanya berdasarkan kontrak nih. Ketika mempekerjakan tenaga kerja itu dalam kontrak, misal kontraknya 1 bulan. Nah, ketika udah 2 bulan, 3 bulan, kan kontraknya bisa berubah kan. Nah, makanya di situ nanti gajinya pun atau upahnya pun itu akan menyesuaikan. Jadi inflasi itu juga tidak akan berpengaruh. Karena ketika inflasi naik, tapi upah realnya pun akan dinaikkan oleh perusahaan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas biaya sosial inflasi. Jadi gini, ketika terjadi inflasi, pasti timbul yang namanya biaya kan ya. Nah, jadi ketika pemerintah ingin menaikkan perekonomiannya, pasti akan ada yang dikorbankan kan. Pasti di situ ada trade off ya. Ada opportunity cost. Nah, trade off-nya apa? Trade off-nya ketika perekonomian tumbuh, pasti akan timbul beberapa biaya inflasi. Nah, di sini ada beberapa biaya inflasi yang sesuai dengan harapan pemerintah, ada juga biaya inflasi yang tidak sesuai harapan pemerintah ataupun masyarakat. Nah, itu dibagi jadi 2 kategori ya. Nah, sekarang yang pertama, biaya inflasi yang sesuai dengan harapan. Nah, yang pertama itu adalah shoe leather cost atau biaya kulit sepatu. Maksudnya apa sih? Berarti kalau sekarang inflasi, ketika orang nih, misal kita ngambil 1 juta di bank, di ATM lah, kita ngambil 1 juta di ATM. Atau, ini kan kalau bank nih zaman dulu lah ya, sekarang ATM, 1 juta ngambil di ATM. Nah, kita beli barang. Harganya itu 200.000. Ya, berarti kan kita bisa beli barang nih, bisa beli 5 barang. Ya. Nah, tapi sekarang karena misal
orang ini tuh dia cenderung apa? Kalau misal inflasi itu kan berarti kan cenderung harga barangnya akan naik kan? Ya, berarti yang tadinya dia bisa beli 1 juta buat 5 barang, sekarang dia butuh 1.200.000 misal. Nah, tadinya kan dia udah ke ATM nih, ngambil uang 1 juta. Berarti dia sekarang harus balik lagi ke ATM dong, ya, buat ngambil 200.000 sisanya. Nah, hal itu dia lakukan berulang sejalan dengan tingkat inflasi. Jadi semakin inflasi naik, semakin harga-harga output naik. Jadi uang yang dia pegang hasil dari ngambil dari ATM itu semakin tidak bernilai di situ. Makanya dia akan bolak-balik nih ke bank, dia bolak-balik ke ATM untuk mengambil uang. Kita di sini asumsikan nggak ada m-banking ya, nggak ada m-banking atau internet banking. Jadi kita asumsikan ya si orang ini jadinya dia bolak-balik ke ATM, bolak-balik ke bank. Nah, hal ini akan secara kiasan itu akan menimbulkan biaya kulit sepatu. Otomatis sepatunya akan semakin cepat rusak dong karena dia bolak-balik ke bank. Nah, makna secara realnya apa? Makna secara realnya pasti dia butuh biaya lebih banyak dong karena dia bolak-balik ke bank nih. Dia butuh, misal dia ke banknya naik Gojek, berarti dia butuh biaya tambahan buat bayar Gojek. Misal dia naik motor, berarti dia butuh bensin tambahan di situ. Kemudian apalagi? Ada waktu yang hilang kan? Waktu itu termasuk opportunity cost di situ. Jadi adanya waktu yang hilang. Yang harusnya dia ke bank sekali, sekarang dia ke bank harus 2 kali. Jadi timbul yang namanya shoe leather cost atau biaya kulit sepatu di situ ya. Jadi biaya inflasi yang sesuai harapan pemerintah adalah timbulnya biaya kulit sepatu ini. Jadi intinya masih dibilang normal lah biayanya. Kemudian yang kedua adalah menu cost atau biaya menu. Nah, jadi gini. Sekarang logikanya gini, kalau misal ada Alfamart nih, ketika harganya naik, misal harga cikinya naik, berarti harga katalog di Alfamart harus naik nggak? Harga katalog tuh yang ditempel di bawah ciki tuh kan ada harganya ya, misal Cirato 10.000. Nah, berarti kan harganya itu harus dirubah kan? Berarti si Alfamart ini harus mencetak katalog baru kan? Nah, disitulah timbul yang namanya biaya katalog atau inflasi ini membuat si Alfamart itu harus mencetak katalog baru yang timbul yang namanya biaya katalog baru atau biaya menu gitu ya. Jadi inflasi ini menyebabkan suatu perusahaan itu mencetak katalog baru di situ. Nah, dalam mencetak katalog ini kan menimbulkan biaya. Nah, kemudian yang ketiga, biaya lain terkait dengan undang-undang pajak. Jadi seringkali undang-undang pajak itu tidak memperhitungkan efek inflasi pada pendapatan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misal di sini jadi pengenaannya itu ganda ya. Jadi pengenaannya itu selain dari segi pajak, tapi dari segi inflasi di pendapatannya itu. Jadi kalau kalian tahu ya, zaman dulu itu nggak semua pendapatan itu dijadikan pajak kan ya. Contoh mungkin kayak misal ketika kalian mendapatkan keuntungan dari kenaikan saham, itu zaman dulu nggak dikenakan pajak ya. Nggak tahu zaman sekarang kena pajak atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengkompensasi ini, ketika kenaikan harga saham tidak dikenakan pajak, maka dilakukanlah inflasi ini ya. Jadi inflasi ini secara tidak langsung menggantikan pajak tersebut gitu. Jadi ada 3 biaya inflasi yang diharapkan, yaitu show leather cost, menu cost, sama biaya lain yang terkait dengan undang-undang pajak. Oke, lanjut. Nah, sekarang biaya inflasi yang tidak diharapkan ini apa sih? Kira-kira yang terjadi di masyarakat apa? Biaya inflasi yang tidak diharapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Nah, jadi adanya redistribusi daya beli yang berubah-ubah. Karena adanya inflasi, jadi misal harga motor naik, ya orang jadi cenderung nggak jadi beli motor gitu ya. Dia cenderung untuk apa? Cenderung untuk menahan uangnya. Ketika dia menahan uangnya, berarti velositas uang itu turun kan, velocitasnya itu rendah. Berarti ketika velocitas rendah, berarti transaksinya pun rendah. Ketika transaksi rendah, ya berarti perekonomian tidak tumbuh seperti saat sekarang ini ya, saat corona ini ya. Jadi tingkat perputaran uang rendah, transaksi rendah, perekonomian pun tumbuhnya rendah. Sekarang hanya sekitar diproyeksikan sekitar 2-3% gitu. Jadi apalagi nih, banyak kontrak jangka panjang yang tidak diindeksasi. Ya, jadi
harusnya kan kalau misal terjadi inflasi kan berarti harusnya kontraknya juga disesuaikan kan ya upah realnya. Nah, di sini banyak upah real yang tidak dikompensasi gitu, tidak dirubah seperti itu. Contohnya apa lagi? Nah, contohnya ini ngaruh nih ke orang yang minjem sama dikasih pinjam nih, misal ya. Misal ternyata inflasi aktual itu lebih besar dari inflasi yang diharapkan. Berarti gimana? Berarti yang rugi orang yang minjemin apa orang yang dikasih pinjaman nih kalau inflasinya naik? Yang rugi ya orang yang ngasih pinjaman ya. Karena ketika uangnya dikembalikan, uangnya itu semakin tidak berharga. Ya kan? Nah, kemudian bisa juga sebaliknya nih ketika inflasinya itu lebih kecil dari inflasi yang diharapkan. Jadi bisa sebaliknya ya. Intinya uang yang dikembalikan itu menjadi lebih tidak bernilai karena adanya inflasi situ. Nah, selain menimbulkan biaya, tadi ya inflasi juga memberikan beberapa keuntungan kan, seperti misal kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada beberapa keuntungan lainnya juga. Yang pertama, nih, ketika upah nominal itu menjadi jarang turun dia. Bahkan ketika upah real equilibrium turun. Jadi kan tadi ya, misal ada inflasi kan ya. Berarti kan harusnya ketika nggak ada inflasi kan upah orang itu tetap ya. Nah, ternyata terjadi inflasi nih. Berarti kan upah nominalnya itu naik kan, sehingga upah real naik. Tapi ketika inflasinya turun, dia tidak menyesuaikan di situ. Ya. Nah, jadi inflasi ini bisa memperbaiki fungsi tenaga kerja juga dia. Jadi dia mencapai tingkat equilibriumnya sendiri gitu ya. Ketika inflasi berarti upah realnya menyesuaikan. Ketika deflasi, upah realnya juga menyesuaikan. Tapi terkadang di sini upah real itu tidak ikut turun. Jadi menguntungkan beberapa tenaga kerja di situ. Oke, lanjut hyperinflation ya. Tadi udah dibahas yang di awal-awal hyperinflasi itu adalah apa? Yaitu adalah ketika inflasinya itu sangat tinggi. Yaitu inflasinya itu ketika lebih dari 50% per bulan. Atau kenaikan harga itu lebih dari 50% per bulan. Itu ya. Dia inflasinya lebih dari 50% per bulan. Apa penyebabnya? Tadi ya, ketika bank sentral itu mencetak uang terlalu banyak. Nah, jadi semua biaya inflasi menjadi lebih besar karena adanya hiperinflasi di situ. Oke, kemudian uang tidak berfungsi sebagai penyimpan nilai dan mungkin juga fungsi lainnya. Ya, iya ya. Jadi semakin besar inflasi berarti orang itu dia semakin apa ya? Semakin nggak bernilai lah uangnya itu. Gitu ya. Jadi ketika dia membelanjakan uang pun semakin tidak bernilai. Nah, masyarakat mungkin melakukan transaksi dengan barter atau valuta asing yang stabil. Jadi kalau kalian tahu ya, itu baru-baru ini ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu di Venezuela ya. Ketika orang ke pasar itu, misal dia mau beli ikan nih, tapi dia bawa uang 1 karung. Kenapa? Karena di sana terjadi hiperinflasi. 1 ikan dinilai 500.000 misal. Jadi semakin banyak jumlah uang beredar yang menyebabkan inflasi. Jadi uang itu semakin tidak bernilai. Bahkan hanya untuk membeli 1 ikan membutuhkan 500.000 gitu. Jadi kalau dia beli 10 ikan, ya dia bawa tuh uang 1 karung ke pasar gitu ya. Jadi masyarakat mungkin melakukan transaksi dengan barter atau valuta asing yang stabil di situ. Oke. Nah, penyebab hiperinflasi tadi ya, karena pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan di situ. Kemudian apabila bank sentral mencetak uang, maka tingkat harga naik, ya. Uang beredar banyak, tingkat harga naik, terjadilah inflasi. Nah, tapi bedanya di sini adalah yang semakin memperparah inflasi menjadi hiperinflasi adalah karena bank sentral itu mencetak uang cukup cepat dalam satu waktu, gitu ya. Misal dalam 1 bulan, si bank sentral ini mencetak uang sangat banyak. Jadi selain kuantitas uangnya yang banyak, tapi waktunya juga sangat cepat. Jadi waktu mencetak uangnya itu juga sangat cepat. Itulah yang menyebabkan hiperinflasi.
inflasi di situ. Nah, contoh ya tadi ya, proyek mercusuar Indonesia ini yang di tahun 63 atau 66. Kemudian inflasi negara Zimbabwe juga ya. Zimbabwe itu nilai mata uangnya sudah sangat tidak bernilai ya. Makanya terjadi kelaparan di sana, perekonomian tidak tumbuh. Nah, kenapa pemerintah menyebabkan hiperinflasi? Nah, ini tambahan aja ya. Misal, pemerintah itu nggak bisa naikin pajak gitu ya. Ketika pajak naik, misal ternyata banyak yang tidak setuju gitu ya. Ternyata malah mematikan pengusaha gitu ya. Makanya pemerintah itu memilih opsi untuk mencetak uang. Nah, solusi sederhana dari hiperinflasi adalah ya berhenti mencetak uang gitu ya. Jadi tidak mencetak uang dalam jumlah banyak. Dalam dunia nyata perlu pembatasan fiskal yang drastis dan hati-hati. Jadi sebenarnya hiperinflasi ini di dalam dunia nyata itu sangat jarang atau sangat tidak mungkin terjadi kalau sekarang-sekarang ini ya. Karena kita udah semakin paham ya mengenai perekonomian gitu. Ini ada tambahan aja tentang dikotomi klasik sama netralitas uang. Jadi dikotomi klasik ini adalah pemisahan teoritis, variabel real dan variabel nominal. Jadi diasumsikan kalau di dikotomi klasik itu suku bunga real itu berbeda dengan suku bunga nominal. Upah real itu berbeda dengan upah nominal gitu ya. Jadi variabel real itu tidak mempengaruhi variabel nominal ataupun variabel nominal tidak mempengaruhi variabel real. Kemudian netralitas uang. Perubahan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi variabel real. Jadi kalau uang beredar naik, berarti suku bunga realnya tidak ikut turun gitu ya. Kan tadi hubungannya negatif kan. Jadi uang beredar ini tidak mempengaruhi suku bunga real gitu. Jadi di kehidupan nyata itu sebenarnya uang itu bersifat netral ataupun bersifat netral dalam jangka panjang di situ. Nah, jadi di dikotomi klasik ini tadi ya, ada variabel real yang diukur dalam unit fisik atau kuantitas dan harganya itu relatif. Contohnya tadi ya, upah real, kemudian suku bunga real di situ. Kalau variabel nominal itu contohnya adalah diukur dalam unit uang atau keseluruhan kan tadi ya. Contohnya apa? Contohnya adalah upah nominal, kemudian suku bunga nominal di situ. Oke, kita lanjut pembahasannya ke ini ya, uang beredar dan permintaan uang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang uang beredar atau jumlah uang yang beredar dan permintaan uang di sini. Nah, ini sebenarnya masih lanjutan bab yang tadi ya. Cuman kalau di RPS itu ini tuh nggak disebutkan ya di RPS. Maksudnya poin-poin itu tidak disebutkan, tapi yang disebutkan yang di bab tadi aja. Tapi sebenarnya kalau di RPS itu ditulis bahasannya itu ada 2 bab. Nah, makanya coba dijelaskan tentang uang beredar dan permintaan uang di sini. Oke, lanjut ya. Jadi, apa sih kira-kira yang akan kita bahas? Nah, sekarang kita nanti intinya kita akan bahas apa? Pertama, bagaimana sistem perbankan itu menciptakan uang. Ya, bagaimana bank itu mengedarkan jumlah uang beredar gitu ya. Bagaimana bank itu menciptakan uang di masyarakat. Kemudian, bagaimana cara The Fed atau Bank Indonesia dapat mengendalikan jumlah uang beredar? Kan tadi kita tahu ya, salah satu fungsi dari bank sentral adalah mengkontrol uang. Adalah fungsi kebijakan moneternya untuk mengkontrol uang. Jadi, bagaimana cara The Fed mengendalikan uang beredar dan mengapa The Fed tidak bisa mengendalikannya dengan tepat. Nah, kemudian dari teori permintaan uang, yaitu teori portofolio dan teori transaksi model Baumol-Tobin. Nah, jadi sebenarnya di bab ini kita tambahan aja ya, kita bahas ya, coba ya. Nah, sekarang peranan bank dalam jumlah uang beredar. Nah, jadi yang kita tadi udah bahas barusan tadi di bab sebelumnya, jumlah uang beredar itu sama dengan apa nih berarti? Sama dengan M1 kan ya? Kita asumsikan di sini sama dengan M1 atau sama dengan currency ditambah dengan giro. Atau
uang kartal ditambah dengan giro di situ, ya. Jadi uang kartal ditambah dengan giro. Nah, di sini kita kasih rumus berarti gini ya. M sama dengan C plus D, ya. M-nya ini adalah jumlah uang beredar, C-nya adalah currency. Currency ini ya kayak uang kertas tadi ya, uang kartal gitu kan. D-nya ini adalah giro atau demand deposit. Nah, karena uang beredar meliputi demand deposit juga, maka sistem perbankan memiliki peran penting. Karena apa? Karena nanti bank itu akan senantiasa memutar uangnya nih. Kan kalau giro kan berarti uangnya itu ditaruh di bank kan ya. Nah, uangnya ini nanti akan diputar nih sama bank. Diputar untuk investor, kemudian diputar untuk orang yang meminjam uang, dan sebagainya. Nah, sebagai pendahuluan, kita harus tahu dulu nih beberapa istilahnya nih. Yang pertama, ada yang namanya cadangan atau reserve. Reserve ini adalah bagian dari deposito yang tidak dipinjamkan oleh bank. Jadi kan tadi ketika orang punya giro nih, dia punya giro kan berarti dia ngasih uang ke bank ya, dalam bentuk giro atau dalam bentuk demand deposit. Nah, uangnya ini sama bank itu bisa disimpan sebagai cadangan, bisa juga diedarkan ke masyarakat melalui pinjaman. Bisa juga diedarkan ke investor di situ. Nah, dalam hal ini, uang yang disimpan oleh bank sebagai cadangan itu adalah reserve, yang kita lambangkan dengan R. Yaitu bagian dari deposito atau giro yang tidak dipinjamkan oleh bank di situ. Nah, di sini pasiva bank meliputi deposito, ya karena kan tadi orang naruh depositonya ke bank nih. Berarti ya bank itu punya utang kan ke orang tersebut dalam bentuk deposito. Kemudian asetnya ini berupa apa sih bank? Asetnya itu berupa apabila uang yang diambil dari orang tersebut dicadangkan atau diberikan kembali ke perekonomian sebagai pinjaman di situ. Jadi uang itu bisa di-keep sama bank sebagai cadangan, bisa juga diputar lagi nih. Diputar lagi ke masyarakat sebagai pinjaman di situ atau outstanding. Nah, cadangan perbankan 100% maksudnya apa? Yaitu suatu sistem di mana bank-bank menahan seluruh deposito simpanan sebagai cadangan. Nah, ini kalau misal bank itu memutuskan 100% uang yang dikasih dari dalam bentuk giro oleh masyarakat, kan masyarakat mengasih uang dalam bentuk giro atau dalam bentuk demand deposit. Nah, semua uangnya ini 100% itu di-keep oleh bank atau dijadikan cadangan perbankan, tidak dipinjamkan lagi ke masyarakat. Nah, inilah yang dinamakan cadangan perbankan 100% di situ. Ada juga cadangan perbankan fraksional atau suatu sistem di mana bank-bank menahan sebagian deposito sebagai cadangan. Jadi sebagian itu ditahan sebagai cadangan, sebagian lagi diedarkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, gitu ya. Oke. Nah, untuk memahami peranan bank, ada 3 skenario nih. Ya, ada tanpa. Nah, ini ada skenario tanpa bank, skenario cadangan bank 100%, sama cadangan bank fraksional. Nah, ini akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi intinya ada tiga skenario nih bank ini. Untuk menangani jumlah uang beredar itu ada 3 skenario. Yang pertama adalah tanpa bank, kemudian apabila cadangan bank 100%, dan yang ketiga apabila cadangan bank itu fraksional atau sebagian. Nah, sekarang kita asumsikan dalam masing-masing skenario itu, kita asumsikan currency-nya di sini, currency-nya atau jumlah uang kartalnya itu adalah $1.000. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya. Skenario pertama yaitu tanpa bank nih. Berarti kalau tanpa bank gimana? Ya berarti nggak ada uang yang didepositkan kan? Ya, berarti uangnya itu semuanya di-keep oleh masyarakat. Berarti semua uang itu dipegang oleh masyarakat. Berarti di sini apabila tanpa bank, berarti deposit itu sama dengan 0. Ya. Berarti M ataupun jumlah uang yang beredar itu sama dengan currency-nya, sama dengan uang kertasnya itu, yaitu $1.000. Karena nggak ada uang yang diputar oleh bank di sini. Diasumsikan nggak ada bank. Yang kedua, kita asumsikan 100% cadangan perbankan. Berarti di sini ada bank ya. Berarti kita nabung ke bank dalam bentuk deposito atau giro nih. Nah, 100%-nya itu, 100% uangnya itu dicadangkan oleh bank. Berarti ketika C-nya itu awalnya, berarti kan kita punya uang 1.000 nih tadi. Nah, 1.000-nya itu kita kasih ke bank ya.
Nah, banknya ini gimana berarti di situ? Nah, berarti dia uang currency-nya itu menjadi $1.000 ya. Karena apa? Nah, gini kita lihat dulu ya. Nih, anggaplah rumah tangga menyetorkan $1.000 deposito kepada First Bank. Nah, berarti kan si bank ini punya kewajiban dong ke orang yang nyetor tadi, punya utang ya, berupa $1.000 di situ. Nah, ternyata si $1.000 ini dijadikan cadangan seluruhnya, atau dijadikan aktiva atau aset. Nah, maka dari itu, setelah deposit diberikan itu, gimana berarti? Kan tadi awalnya uang yang dipegang masyarakat itu $1.000 kan, jumlah uang yang beredar. Kemudian uangnya itu setara dengan currency-nya atau uang kartalnya, ya $1.000 ya. Nah, awalnya kan berarti deposit di bank itu 0 kan. Nah, sekarang ketika kita memutuskan untuk mendepositokan uang kita, berarti apa? Berarti di sini depositnya itu menjadi $1.000 kan? Ya, depositnya menjadi $1.000. Nah, kemudian currency-nya jadi 0. Kenapa? Karena tadi ya udah kita depositokan di situ. Nah, berarti uang yang beredar berapa sekarang? Tetap ya $1.000. Nah, jadi 100% dari reserve perbankan tidak berdampak pada ukuran uang yang beredar gitu. Jadi uang yang beredar itu akan tetap $1.000 di situ. Nah, ini kalau misal skenario 2 yaitu 100% cadangan perbankan. Nah, sekarang kalau cadangan friksional perbankan gimana? Misal bank itu nahan 20% dari deposito dalam cadangan, sisanya dipinjamkan. Jadinya, tadi kalau kita ngasih ke bank $1.000, yang 20%-nya itu $200 itu dijadikan cadangan oleh bank. Dijadikan reserve. Nah, kemudian 80%-nya gimana? 80%-nya itu akan dipinjamkan ya, dipinjamkan ke masyarakat. Nah, misal First Bank akan memberikan pinjaman $800 di sini. Jadi cadangannya 200, pinjamannya 800. Nah, sekarang kan ketika si First Bank itu meminjamkan uang ke masyarakat, berarti kan akan ada tambahan jumlah uang yang beredar kan ya di masyarakat ya? Ya nggak? Akan nambah $800 kan di situ. Walaupun tadi kita awalnya punya $1.000 itu didepositokan, tapi karena $1.000-nya ini adalah sebagai apa? Sebagai M1 kan tadi ya. Jadi deposito ini termasuk jumlah uang yang beredar. Makanya sekarang jumlah uang yang beredar itu naik dari 1.000 menjadi 1.800. Karena si bank itu memutar uangnya lagi kepada masyarakat di situ. Berupa pinjaman sebesar $800. Nah, jadi deposan atau orang yang memiliki deposito itu memiliki $1.000 dalam giro. Kemudian peminjam memegang uang $800 dalam mata uang di situ. Jadi jumlah uang yang beredar itu sebesar 1.800. Nah, dengan demikian, dalam cadangan friksional, bank menciptakan uang gitu ya. Jadi walaupun uang yang kita berikan itu hanya $1.000, ternyata bisa menciptakan uang sebesar $800, sehingga totalnya $1.800. Karena di sini ada peran bank untuk menciptakan uang. Jadi uang itu tadi ya termasuk uang kertas, sama uang giro ya. Jadi uang giro itu dimasukkan ke dalam uang di sini. Nah, makanya dalam cadangan fractional sistem perbankan ini, bank itu bisa menciptakan uang. Oke, lanjut. Nah, sekarang digandain lagi nih misal. Si peminjam itu, yang minjam uang itu, dia mendepositokan $800 di second bank. Misal ya, tadi kan dia dikasih pinjaman nih $800. Nah, ternyata $800 itu didepositokan lagi. Berarti kan awalnya itu neracanya si second bank gini ya. Dia dapat deposito 800 nih, dia punya utang 800 ke peminjam. Ini second bank ya, bukan first bank ya. Berarti di situ dia punya si second bank ini misal mengasumsikan untuk reserve semua $800. Berarti pinjamannya itu sebesar 0. Nah, tapi ternyata si second bank ini akan meminjamkan 80% dari depositonya.
atau sebesar 640 ya. Jadi ada 640 lagi nih uang yang dipinjamkan ke masyarakat B misal. Berarti kalau ada uang dipinjamkan ke masyarakat B, berarti jumlah uang yang beredar pun akan semakin banyak di situ. Berarti jumlah uang yang beredar akan bertambah lagi, yaitu 640 di sini. Nah, jadi gini ya. Nah, sekarang didepositkan lagi. Si 640 dolar itu oleh si orang B didepositkan ke third bank ya. Ke bank ketiga nih. Didepositokan 640 dolar. Nah, apabila third bank menahan 20% dari jumlah cadangan, sisanya itu akan dipinjamkan. Berarti 20% itu ditahan, 80%-nya dipinjamin. Berarti ada pinjaman sebesar 512 dolar. Berarti 512 dolar ini adalah penambahan lagi terhadap jumlah uang yang beredar di situ. Berarti total uangnya ya tinggal ditambah aja ya tadi ya. Ada deposito awalnya 1.000 dolar, kemudian ditambah first bank, tadi pinjaman first bank itu kan menjadi jumlah uang yang beredar. Kemudian ditambah pinjaman second bank, kemudian ditambah pinjaman third bank di situ. Nah, inilah totalnya semuanya ya. Inilah total dari jumlah uang yang beredar. Tapi untuk mengetahuinya kita perlu rumus nih. Rumusnya adalah total jumlah uang yang beredar sama dengan 1 dibagi reserve tadi ya, dikali dengan 1.000 dolar. Tadi kita kan tahu ya, RR itu rumusnya apa tadi? Jadi gini, RR itu rumusnya adalah reserve dibagi dengan deposit. Ya, RR itu rumusnya adalah reserve dibagi dengan deposit. Jadi 1 dibagi reserve-nya berapa dibagi depositnya. Berarti di sini berapa? Misal kalau diasumsikan di sini RR-nya itu 0,2. Reserve ratio-nya itu adalah 0,2 ya. Cadangannya itu adalah 0,2. Berarti kan di sini gampang ya. Berarti tinggal 1 dibagi 0,2 dikali 1.000 dolar. Berarti jumlah uang yang beredar itu sebenarnya ada 5.000 dolar di sini. Jadi nanti ini dari third bank ini akan ditambah lagi nih ke pinjaman lain-lainnya ya. Akan terus turun nih. Dipinjemin lagi, dipinjemin lagi, dipinjemin lagi. Nah, makanya hal inilah yang pernah menyebabkan apa? Pernah menyebabkan krisis perekonomian yang di Amerika Serikat ya. Jadi ketika salah satu bank itu kolaps, maka dia akan berdampak terhadap bank-bank yang ada di bawahnya gitu ya. Jadi apabila pertama nih misal depositonya minus nih, nggak ada orang yang deposito, ya makin ke bawah makin minus nih. Uang semakin tidak jalan gitu. Oke, lanjut penciptaan uang dalam sistem perbankan ya. Nah, jadi gini, sistem perbankan dengan cadangan friksional tadi ya, yang misal setengah dibuat cadangan, setengah dipinjamkan, yaitu cadangan friksional, dia akan menciptakan uang, tapi tidak menciptakan kekayaan. Jadi sebenarnya kekayaan orang itu tidak bertambah di situ. Karena uangnya itu hanya diputar. Jadi bank itu menciptakan uang, tapi tidak menciptakan kekayaan. Nah, pinjaman bank memberikan kepada pinjaman sejumlah uang baru dan jumlah yang sama dengan utang baru. Jadi ketika si bank itu memberikan pinjaman, kan pinjamannya itu setara dengan utangnya kan. Nah, makanya nanti nggak ada penambahan kekayaan di situ. Yang adalah penciptaan uang tadi melalui pinjaman. Nah, untuk model jumlah uang yang beredar ini terdapat beberapa variabel eksogen. Yang pertama itu adalah basis moneter. Ya, B itu rumusnya adalah C ditambah R atau currency ditambah dengan reserve. Ya. Kemudian, nah ini dikendalikan oleh bank sentral. Kemudian yang tadi nih, ada RR atau rasio deposito cadangan, yaitu banyaknya reserve atau cadangan dibagi dengan jumlah deposito. Nah, ini tergantung pada peraturan dan kebijakan bank. Kemudian ada rasio deposito uang atau CR nih, currency ratio, yaitu currency dibagi dengan deposit. Nah, ini juga kalau ini tergantung sama rumah tangga ya. Jadi banyaknya uang itu di uang kartal itu tergantung dari rumah tangga. Kira-kira rumah tangga itu mau bikin currency atau jumlah uang beredarnya banyak atau deposit nih, atau mau didepositokan gitu.
Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, kalau rumusnya itu adalah M sama dengan C plus D ya. C-nya itu adalah currency, D-nya itu adalah deposit di situ. Nah, berarti di sini, dari rumus ini, misal kita kali dengan basis moneternya nih. Kita kali dengan basis moneter, dibagi dengan basis moneter. Ya. Nah, di sini kita bisa dapat kalau C plus D dibagi B ini adalah M, atau money multiplier, atau pengganda uang. Karena tadi kita tahu ya, uang itu akan semakin berganda kan, semakin sering dipinjamkan, semakin sering didepositkan. Nah, makanya di sini adalah C atau currency ditambah deposit dibagi dengan basis moneter itu adalah M atau money multiplier. Nah, ingat lagi tadi di slide sebelumnya, B itu apa? Basis moneter adalah currency ditambah reserve. Berarti kita bisa tulis di sini C plus D dibagi dengan C plus R. Ya. Nah, kita asumsikan lagi nih, semua dibagi dengan deposit. Berarti C per D plus D per D dibagi C per D plus R per D di situ. Atau bisa kita ganti lagi. Tadi kan C per D itu apa? C per D kan sama aja kayak CR kan? R per D sama aja kayak apa? Sama aja kayak RR. Jadi CR plus 1 per CR plus RR di sini. Nah, ini ya pengganda uang atau money multiplier. Yaitu jumlah uang yang beredar tergantung dari money multiplier dikali dengan basis moneter, di mana M-nya itu yang tadi ya, CR plus 1 per CR plus RR di situ. Nah, jika RR kurang dari 1, maka M akan bertambah. Ya iya benar ya, semakin kecil RR-nya, pasti money multiplier-nya semakin besar. Semakin kecil cadangannya, maka uang yang dipinjamkan ke masyarakat akan semakin besar. Money multiplier atau efek bergandanya akan semakin besar di situ. Nah, apabila ada perubahan basis moneter atau C dikali D, maka akan ada perubahan dari M-nya sendiri atau jumlah uang yang beredar di situ. Nah, ini tadi ya, M adalah pengganda uang, peningkatan pasokan uang yang dihasilkan dari kenaikan $1 dalam basis moneter di situ. Nah, ini kalau mau ini lagi rumusnya, yaitu jumlah uang beredar sama dengan money multiplier ataupun pengganda uang dikali dengan basis moneter. Ini ya rumusnya ya. Nah, karena memiliki dampak pengganda terhadap jumlah uang beredar, kan dia memiliki dampak pengganda nih. Maka basis moneter kadang disebut sebagai uang berdaya tinggi. Nah, ini biasanya di PG keluar nih. High power money gitu ya. Uang berdaya tinggi. Oke, ini udah ya, tadi udah dijelasin, semakin kecil. Intinya kalau bawahnya kecil berarti M-nya akan semakin besar gitu ya. Oke, bentar. Ini kita cari bagian pentingnya aja ya. Ini soal yang tadi sama. Nah, ini salah satu yang penting nih. 4 instrumen kebijakan moneter. Ingat tadi kebijakan moneter apa? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar, bank sentral ini bisa melakukan 4 cara. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Nanti kita akan bahas ya. Ini bisa berupa apa? Bisa berupa penerbitan obligasi atau pembelian obligasi. Kemudian bisa melalui tingkat diskonto, yaitu tingkat suku bunga banknya nanti bisa dimainin oleh pemerintah, nanti kita bahas. Kemudian ketentuan cadangan minimum atau reserve requirement-nya, tiap bank itu nanti akan ditentukan sama pemerintah, kira-kira cadangan minimum itu berapa, kemudian uang yang dipinjamkan itu berapa gitu ya. Yang keempat, ada bunga cadangan atau interest on reserve. Jadi nanti kadang bank sentral itu melakukan bailout ya, seperti kepada Bank Century. Nah, itu ada bunga cadangan itu sebesar berapa. Nah, ini kita bahas. Oke, yang pertama dulu. Operasi pasar terbuka. Definisinya apa? Definisinya adalah pembelian atau penjualan obligasi pemerintah oleh bank sentral. Jadi, apabila bank sentral ingin jumlah uang beredar di masyarakat itu naik,
Maka yang dilakukan oleh bank sentral apa? Maka bank sentral akan menjual atau membeli kira-kira. Kalau pengen jumlah uang beredar naik. Berarti kalau pengen jumlah uang beredar naik, bank sentral akan apa? Menjual ya? Akan membeli kan? Berarti kan kalau pengen jumlah uang beredar naik di masyarakat, berarti obligasi yang beredar di masyarakat akan dibeli oleh bank sentral. Dibeli dengan uang kan ya? Makanya uangnya itu nanti yang di masyarakat itu akan bertambah jumlah uang beredarnya. Nah, kebalikannya apa? Apabila bank sentral ingin jumlah uang beredar di masyarakat itu turun, yang dilakukan apa? Ya bank sentral bisa menjual obligasi. Maka nanti masyarakat akan membeli obligasi tersebut dalam bentuk uang kan. Uangnya itu dikasih ke pemerintah, dikasih ke bank, makanya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang gitu ya. Pembelian obligasi itu dalam bentuk uang oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Nah, gini ya, jika bank sentral membeli obligasi dari masyarakat, bank sentral membayar dengan rupiah baru, sehingga meningkatkan basis moneter dan karena itu akan menambah jumlah uang beredar. Jadi obligasi yang ada di masyarakat dibeli nih sama bank sentral dengan rupiah, sehingga rupiah yang beredar di masyarakat akan bertambah. Nah, bank sentral menggunakan instrumen ini untuk mengubah basis moneter atau monetary base. Nah, yang kedua adalah tingkat diskonto nih. Jadi, nah kalau tingkat diskonto di sini adalah suku bunga yang dibebankan bank sentral pada pinjaman yang diberikan kepada bank-bank. Nah, jadi yang mungkin beberapa kita belum tahu ya, kalau sebenarnya itu Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA itu bisa meminjam uang terhadap bank sentral, terhadap BI. Nah, ketika meminjam uang ke BI, si BI ini mengenakan tingkat diskonto nih, suku bunganya itu berapa gitu ya. Jadi kalau misal, nah ini, apabila bank-bank meminjam dari bank sentral, maka cadangan bank bertambah, yang memungkinkan bank meminjam lebih besar dan menciptakan uang lebih banyak. Ya jelas ya, kalau misal tingkat diskontonya ternyata rendah nih, maka banyak bank-bank di Indonesia itu meminjam uang ke bank sentral. Nah, nanti pada akhirnya uang ini akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, makanya jumlah uang beredar di masyarakat akan lebih besar di situ. Bank-bank ini akan menciptakan uang, gitu ya. Oke. Jadi bank sentral bisa menambah basis moneter di situ. Dengan apa? Dengan menurunkan tingkat bunga diskonto tadi ya, sehingga mendorong bank-bank untuk meminjam lebih banyak cadangan dari bank sentral, yang akhirnya nanti uang tersebut akan dipinjamkan kepada masyarakat. Oke, yang ketiga adalah cadangan wajib minimum. Definisinya apa? Yaitu regulasi bank sentral yang menetapkan rasio minimum cadangan terhadap deposito. Jadi misal BI itu menetapkan kalau si BCA itu cadangannya itu hanya sebesar 20%. Berarti 80%-nya itu bisa diedarkan di masyarakat dalam bentuk pinjaman uang. Nah, pinjaman uangnya ini 80%-nya itu akan menambah jumlah uang yang beredar. Jadi gitu ya. Jadi penetapan rasio cadangan oleh bank sentral terhadap bank-bank di Indonesia ini akan membuat jumlah pinjaman itu berubah, yang akhirnya nanti jumlah uang yang beredar di masyarakat pun berubah di situ. Nah, ini ya, cadangan wajib minimum akan mempengaruhi RR, tingkat cadangan, ataupun money multiplier-nya, efek bergandanya, karena tadi uangnya dipinjamkan lagi. Gitu. Jika bank sentral menurunkan ketentuan cadangan wajib minimum, maka bank-bank bisa memberikan lebih banyak pinjaman, benar ya, dan menciptakan lebih banyak uang dari masing-masing simpanan. Karena uangnya itu semakin banyak pinjaman yang diberikan oleh bank-bank kepada masyarakat di situ. Oke, nah ini yang terakhir ya. Ada bunga cadangan atau interest on reserve. Nah, si BNI, BCA, Mandiri ini juga dia bisa menyimpan uangnya nih ternyata. Dia bisa menyimpan uangnya di bank sentral. Ya. Jadi ketika si BNI, BCA, Mandiri ini menyimpan uang di bank sentral, sama dia juga akan mendapatkan tingkat bunga di situ. Jadi di sini
bunga yang dibayarkan bank sentral atas cadangan bank-bank yang didepositokan di bank sentral. Ya, jadi kira-kira kalau ada uang dalam bentuk cadangan misal disimpan di bank sentral, itu akan diberikan bunga. Gitu ya. Ya semakin nah cara kerjanya gimana? Kalau misal bank sentral itu ngasih bunganya rendah, berarti cadangan banknya ke bank sentral gimana kira-kira? Ya kalau tingkat bunganya rendah ya berarti cadangannya akan rendah dong, ya. Cadangannya akan rendah di situ. Akibatnya apa? Akibatnya adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan semakin banyak di situ. Karena si bank sentralnya ini ngasih tingkat bunganya rendah. Ya, jadi si bank-bank BNI, BCA pun dia males ya naruh uangnya di cadangan BI ya. Lebih baik dia memutar uangnya kepada masyarakat. Oke, nah ini terakhir mungkin mana instrumen yang paling sering digunakan? Ya, mana instrumen yang paling sering digunakan? Yang paling sering digunakan adalah apa? Seperti kita tahu ya kemarin ya, ada safe bond retail, ada SBR kan, ada bonds payable. Nah, jadi yang paling sering digunakan adalah operasi pasar terbuka. Melalui apa? Melalui penjualan atau pembelian obligasi. Itulah yang paling sering digunakan. Kemudian, untuk perubahan reserve requirement, yang RR tadi itu paling jarang digunakan. Karena apa? Karena bank sentral tidak bisa mengendalikan jumlah bank yang memberi pinjaman terkait proses bisnis. Bank bisa menahan uang cadangan lebih banyak untuk menghindari risiko. Jadi tadi ya, kalau reserve requirement itu tadi apa? Yang misal bank itu, BI itu menetapkan cadangan minimal kepada bank-bank di Indonesia ya. Nah, itu sangat sulit digunakan karena hubungan bank sama masyarakat itu terlanjur banyak ya, terlanjur banyak nasabah. Jadi apabila nasabahnya semakin banyak, maka semakin sulit mengaturnya gitu. Jadi hal ini jarang digunakan. Nah, kemudian ada juga perubahan discount rate nih. Kalian kalau pernah ingat kasusnya Century, ya, kasus Century itu adalah ketika bank sentral itu memberikan pinjaman ya kan, bailout, ya nggak? Jadi bank sentral ini merupakan pemberi pinjaman terakhir atau lender of last resort. Jadi tidak biasanya memberikan pinjaman pada bank-bank atas permintaan. Jadi sebenarnya ketika ada yang bilang Bank Century itu meminta bailout kepada BI ya, itu sebenarnya simbolis aja ya, karena emang bank sentral ini adalah pemberi pinjaman terakhir. Jadi bank sentral ini tidak mau kalau bank-bank yang tutup ini, bank-bank yang bangkrut ini berdampak sistemik kan kepada bank-bank lainnya. Kalian bayangin kalau misal Bank Century bangkrut nih, terus ternyata semua nasabah Century narik uangnya saat itu. Kira-kira semua uang nasabahnya itu ada di bank nggak pada saat itu? Nggak semuanya ada di bank kan? Pasti ada yang diputar sama Bank Century ke peminjam-peminjam lainnya. Sedangkan semua nasabah itu membutuhkan uangnya saat hari itu juga. Ya, caranya gimana? Caranya agar tidak terjadi ketidakpercayaan di masyarakat, maka pemerintah memberikan bailout atau bantuan kepada Bank Century. Kalau pemerintah tidak memberikan bailout, dampaknya apa? Ya nasabah di bank-bank lainnya pun juga tidak percaya terhadap bank ya. Karena banknya tersebut bangkrut. Bank sebelah aja bisa bangkrut, masa bank BNI nggak bisa bangkrut gitu ya. Makanya semua nasabah akan berlomba-lomba untuk menarik uangnya gitu apabila tidak terjadi bailout. Oke, mungkin itu untuk pertemuan 2 bab hari ini, yaitu uang dan inflasi sama jumlah uang beredar. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang mau ditanya seputar 2 bab ini mengenai uang dan inflasi, kemudian penawaran uang beredar. Oke, nggak ada yang chat ya. Oh, ada nih. Faktor pertama yang mempengaruhi money creation apa ya? Apa tuh maksud tadi yang ini, yang mempengaruhi jumlah uang beredar? Atau apa? Oh, ya tadi ya, yang mempengaruhi jumlah uang beredar tadi apa? Contohnya misal, suku bunga kan tadi ya, suku bunga nominal, suku bunga real, kemudian yang mempengaruhi apa lagi? Misal,
sebenarnya lebih banyak dampaknya sih ya. Dampak dari uang beredar itu sebenarnya lebih banyak. Tapi kalau yang mempengaruhi jumlah uang beredar itu adalah tingkat bunga nominal, kemudian jumlah pendapatan, jumlah output, di situ. Semakin banyak output, semakin banyak pendapatan, maka akan semakin banyak jumlah uang beredar di masyarakat. Kemudian apalagi mempengaruhi? Bisa juga apabila terjadi secondary atau pencetakan uang. Jadi kalau ada pencetakan uang ya otomatis jumlah uang beredar akan semakin banyak di situ. Apa nih? Tadi yang barengan sama tingkat diskonto. Coba kita back dulu ya. Kita back. Apa tadi pertanyaannya? Oh, udah ya. Tadi ya operasi pasar terbuka ya yang mempengaruhi uang beredar tadi ya, kebijakan uang beredar ya. Jadi ada 4 tadi ya. Operasi pasar terbuka, ini next slide. Jadi yang mempengaruhi tadi ya, yang mempengaruhi kebijakan moneter itu ada operasi pasar terbuka, kemudian cadangan minimum, tingkat diskonto, sama satu lagi tadi ya, bunga cadangan. Oke, ada yang nanya lagi. Sebentar. Nah, apa nih? Ada yang nanya permintaan sama penawaran uang ya? Tadi ya, sebenarnya permintaan uang itu kan keseimbangan uang real kan ya? Tadi kalau keseimbangan uang real, nah sebenarnya ini nanti akan dibahas lagi di bab abis UTS tuh, di bab UAS. Di bab UAS itu nanti kita akan bahas yang namanya penawaran agregat. Nah, penawaran agregat itu nanti kita akan bahas tentang permintaan uang sama penawaran uang. Nah, kalau dari sini kita baru bahas dari sisi permintaan uang kan tadi ya. M per P atau keseimbangan uang real. Itu dipengaruhi oleh apa tadi? Bisa dipengaruhi oleh tingkat bunga. Kemudian tadi dipengaruhi oleh output ataupun pendapatan. Nah, kalau dari penawaran uang sendiri itu nanti akan kita pelajari yaitu bisa dipengaruhi oleh uang yang ditawarkan kan ya, bisa dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Nah, tapi kalau masalah penawaran uang nanti akan kita bahas di bab UAS tuh nanti. Kalau mau lebih jelasnya itu di bab penawaran agregat. Jadi kalau di bab ini kita masih bahas permintaan penawaran yang simple ya. Jadi bagaimana permintaan sama penawaran uang itu jumlahnya sama di sini. Kenapa? Karena tadi ya, karena velositasnya itu konstan gitu. Oke, gimana? Ada yang mau tanya lagi? Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Terakhir Inggarin ya terakhir ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian ya. Udah 17:08. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu atau Kamis ya. Kita bahas bab selanjutnya. Oke, berarti kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.